atas waktunya ya. Akhirnya ketemu lagi dengan rekan-rekan ya setelah mungkin di materi sebelumnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk rekan-rekan semuanya. Semoga kita selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Eh, saya akan menampilkan slide saya, di mana pada hari ini, seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Arief ya, saya akan menyampaikan berkaitan dengan materi safety leadership untuk membangun safety culture di tempat kerja kita. Nah, kemudian singkat ya rekan-rekan ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Alfendri Rizky ya. Rekan kerja saya banyak manggil saya dengan sebutan Tito ya atau Alfian. Kemudian dikarenakan tempat kerja saya saat ini saya domisili di Purwakarta. Kemudian ini adalah nomor HP saya ya. Nanti apabila rekan-rekan akan berkoordinasi atau komunikasi ya mungkin terkait materi ini atau seperti apa nanti ke depannya. Oke, kemudian ini juga media sosial saya. Jadi silakan ya kita bisa berteman teman-teman ya untuk di media profesional untuk LinkedIn ya. Kemudian ini adalah akademi saya. Saya belajar atau sekolah dulu dari Diploma 3 ya Fair and Safety Academy Mayu. Kemudian saya melanjutkan jenjang S1 saya untuk teknik kimia di Universitas Jayabaya. Dan ini adalah beberapa lisensi yang saya miliki ya sampai saat ini. Seperti itu. Kemudian mungkin sekilas ya, saat ini saya masih aktif bekerja di PT South Pacific Viscose. Kebetulan saya menjabat sebagai Optional Safety Supervisor rekan-rekan. Kemudian ini adalah beberapa pekerjaan saya sebelumnya ya. Jadi saya alhamdulillah pernah untuk di konsultan ya. Kemudian saya pernah di perusahaan elektrikal, mining, konstruksi. Jadi alhamdulillah bisa dikatakan sudah pernah lah untuk menjalani hal ini. Jadi sudah pernah ada, nanti mungkin bisa koordinasi atau komunikasi nanti di akhir sesi ya. Kemudian ini adalah beberapa aktivitas saya untuk saat ini. Seperti itu rekan-rekan. Mungkin itu dulu ya perkenalan dari saya. Kemudian saya akan melanjutkan materi saya hari ini ya. Pertama-tama terima kasih rekan-rekan ya untuk hadir pada hari ini. Kemudian tidak lupa ya kita adalah di sini adalah sebagai praktisi K3 teman-teman. Pada kemarin ya tepatnya pada tanggal 12 Februari, 12 Januari hingga 12 Februari bulan depan kita masuk dalam BK3BN ya atau bulan K3 nasional ya rekan-rekan ya. Di mana kemarin diperingati oleh dibuka oleh Menteri Ida ya, Bu Ida itu di Gresik Freeport ya teman-teman kalau mungkin tahu proyek strategis di Gresik sana ya untuk pembangunan smelter. Beliau menyampaikan kaitannya dengan budaya K3 ini sangat baik, kemudian maka angka kecelakaan kerja bisa ditekan, ya kemudian pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas kerja. Kemudian berdasarkan data tersebut, ya artinya data di sini disampaikan kemarin yaitu berkaitan angka kecelakaan kerja di proyek sana ya, rekan-rekan ya Freeport di sana sangat bagus untuk menjaga angka kecelakaan kerja nol yaitu tercapai kalau tidak salah 25 juta. Jadi luar biasa teman-teman, angka yang cukup bukan cukup lagi, angka yang sangat besar ya dalam hal ini. Nah, itu juga artinya bisa dijadikan bahwa perusahaan tersebut komit terhadap yang namanya K3. Nah, kemudian tema di bulan K3 di tahun 2024 ini ya, seperti tadi sudah disampaikan oleh Menteri Ida ya, Bu Ida, itu di tahun 2024 itu kaitan dengan budaya K3 sehat dan selamat dalam bekerja, kemudian terjaga keberlangsungan usaha. Nah, ini artinya ini bisa menjadi pertama ya, kita bisa menjalankan program bulan K3 ini dimeriahkan di tempat kerja kita masing-masing. Artinya untuk menunjukkan bahwa budaya di tempat kerja kita itu sudah terbentuk kemudian sebagai promosi ya kepada pekerja ataupun juga komitmen dari manajemen dari perusahaan itu sendiri seperti itu rekan-rekan. Oke, kemudian pada hari ini saya akan bicara masalah leadership ya. Kita harus tahu dulu apa itu leadership. Leadership adalah kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai kapasitas untuk memengaruhi orang, kemudian dengan cara atribut pribadi atau perilaku untuk mencapai tujuan bersama. Nah, artinya di sini yang kata kunci adalah memengaruhi orang ya. Maksudnya gimana? Memengaruhi orang di sini artinya bukan hanya menginstruksikan menunjuk-nunjuk lah ya atau bahasa ininya nyuruh-nyuruh gitu ya, tapi kita lebih tepatnya lebih menunjukkan bahwa kita itu bisa dengan menunjukkan bahwa ini caranya seperti apa, cara melakukan ini seperti apa. Jadi kita menunjukkan dengan tingkah kita dulu, artinya cara kerja kita dulu, tidak hanya menginstruksikan saja kan seperti itu. Nah, kemudian dalam safety leadership ini proses interaksi antara pemimpin ya, kemudian dan bawahannya di mana pemimpin dapat memengaruhi bawahannya untuk mencapai tujuan ketiga organisasi. Nah, kemudian dalam membangun budaya keselamatan ini ya dalam konsep safety culture rekan-rekan ya adalah proses yang kompleks kemudian dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Contoh yang pertama, komitmen kepemimpinan terhadap keselamatan. Nah, ini paling penting.
Karena kalau kita bicara K3, ya itu adalah top to down ya rekan-rekan. Jadi eh, yang paling penting adalah atasan bagaimana itu menunjukkan komitmen yang baik ya. Kemudian ketika komitmen dari atasan ini yang baik, rasanya untuk menjalankan suatu K3 ini tidak lagi menjadi kesulitan ya karena sudah ada komitmen dari top. Nah, ini yang harus saya rasa masih banyak juga perusahaan yang masih belum terbentuk ya rasa komitmennya. Jadi yang paling tidak enak adalah jangan sampai menunggu adanya kecelakaan kerja baru bebenah kanan kiri kan itu atau atas bawah kan itu artinya harus benar-benar kita berjalan sesuai dengan regulasi ya kemudian juga komitmen ini harus dibentuk dengan dijalankannya dalam pelaksanaan pekerjaan itu sendiri kemudian juga tidak lupa keterlibatan dan motivasi karyawan ya ini salah satunya dengan melakukan tadi eh, dalam peringatan bulan K3 ini biasanya kita dengan adanya lomba-lomba ya lomba-lomba yang berkaitan dengan K3 cerdas cermat berkaitan dengan K3 kemudian mungkin contohnya dalam membuat JSA, bagaimana cara menganalisa segala macam. Nah, itu juga bisa menjadi contoh untuk ditunjukkan kepada pekerjaan seperti itu. Kemudian nilai keyakinan asumsi karyawan dipengaruhi oleh budaya nasional atau geografi tenaga kerja ya. Nah, kemudian di sini juga saya ambil ya dari Lembaga Nuklir Internasional atau kita singkat kalau apa ini yang nama INSAK ya. INSAK itu mendefinisikan budaya keselamatan adalah gabungan dari nilai-nilai standar ya, kemudian moral, persepsi, kompetensi dan norma-norma perilaku yang dapat diterima oleh seluruh anggota di dalam perusahaan dan yang menentukan komitmen dan gaya serta kemampuan dari organisasi itu sendiri. Nah, kemudian dalam membangun budaya safety harus komprehensif ya, terencana, kemudian konsisten didukung komitmen dan partisipasi semua unsur ya. Jadi seperti tadi saya katakan, artinya dari top to down ya, ketika manajemen sudah bagus, kemudian di lapangannya juga sudah terbentuk rasa apa namanya konsisten yang baik ya. Tinggal artinya kita ada butuh monitoring ya. Kemudian kita lihat lagi nanti bagaimana hasil dari monitoring ini, apakah ada perlu perbaikan atau seperti apa, seperti itu contohnya. Nah, kemudian tidak lupa ya, di sini saya sampaikan inti dari semua ini artinya kalau kita bicara K3 kan artinya ini adalah menunjukkan bagaimana pertama tujuan dari perusahaan itu sendiri ya teman-teman ini harus kita paham. Artinya kita di sini bekerja untuk perusahaan kita di sini ya apapun perusahaan itu tentunya kita harus mendukung yang namanya operational excellence apa itu ya dalam filosofi apa operational excellence adalah filosofi dan sistem untuk peningkatan berkelanjutan dalam sebuah organisasi yang membahas cita-cita dan budaya dari perusahaan itu. Artinya untuk mencapai visi misinya kan seperti itu ya tentunya. Kemudian akan membawa lean manufacturing ya artinya eh, apa program-program apa yang akan dilakukan oleh perusahaan itu sendiri seperti tadi saya sampaikan visi misinya. Kemudian selangkah lebih maju dan kemudian ini adalah strategi tentang bagaimana menjalankan bisnis menggunakan sistem alat dan teknik dalam metode tertentu karena banyak sekali ya. Nah, ini adalah bagiannya safety leadership ini. Nah, kemudian fokusnya adalah pada apa yang dibutuhkan pelanggan ya tentunya. Kalau kita bicara industri tentunya ada pelanggan yang kita incarkan itu ya. Nah, bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan dari pelanggan kita seperti itu. Kemudian dengan karyawan seperti apa ya tentunya diberdayakan untuk meningkatkan nilai ya dan menghilangkan pemborosan. Nah, terlihat seperti di gambar ini ya, artinya dalam operational excellence ini membutuhkan semua lini ya teman-teman ya. Jadi ketika kita bicara dari lini kita safety ya tentunya dari kita. Dari sisi safety-nya seperti apa ya? Kita bisa mengambil dari beberapa regulasi ya, artinya yang dari bawah Kemenaker ya, naungan Kemenaker atau mungkin di bawah Kementerian Kesehatan ataupun kementerian yang lainnya yang berhubungan dengan safety. Nah, kemudian dijalankan seperti apa? Tentunya kemudian ada quality ya. Artinya bagaimana dari produksi yang dihasilkan dari perusahaan itu sendiri bagaimana kualitasnya yang baik kan itu ya. Kalau kita bicara pabrik ya artinya ya bagaimana dalam quality produk kita tidak tidak bermasalah kan. Kemudian bagaimana secara produktivitinya artinya apakah tercapai atau tidak. Nah, ini dengan adanya kecelakaan kerja tadi ya, misal terjadi kecelakaan kerja itu sangat bisa mengganggu yang namanya productivity teman-teman. Ya, ini banyak contoh ya. Nanti saya coba contohkan di slide berikutnya. Kemudian human development. Nah, ini jelas sangat dibutuhkan ya. Kita di dalam industri tentunya banyak personil ya. Artinya dari sisi beberapa departemen tentunya butuh apa knowledge ya, butuh pengetahuan, kemudian skill individu. Kemudian tentunya butuh adanya selalu peningkatan ya. Nah, tentunya ini akan ketika peningkatan ini dijaga, kemudian akan dimonitor kan gitu ya. Kemudian tentunya ini akan berimpact ya kepada kebutuhan dari perusahaan itu sendiri. Nah, ini tentunya harus kita pikirkan. Nah, tentunya juga sama cost ya, artinya pengeluarannya. Nah, ini artinya harus balance ya teman-teman ya. Artinya dengan adanya pengeluaran
kemudian juga dengan hasil produksi kita, kemudian dengan safety dan lain sebagainya. Nah, ini kita harus berpikir bersama ya. Artinya kalau kita bicara K3 ya, bagaimana nanti K3 ini dijalankan sesuai dengan regulasi, tapi juga kalau misal nanti ada beberapa case-case yang mungkin ada benturan dan segala macam itu seperti apa kita dalam memberikan masukannya dalam supaya tetap aman dan segala macam. Nah, ini juga akan saya sampaikan di slide berikutnya. Kemudian K3 dan budaya keselamatan ini ya teman-teman ya, safety leadership dalam sebuah organisasi perilaku ya dari pemimpin tentunya akan diikuti oleh anak buahnya. Oleh sebab itu ya maka hal-hal penting ini harus dilakukan ya dalam kepemimpinan dalam K3 ya atau safety leadership. Di antaranya pemimpin harus menunjukkan komitmen ya dan fokus pada keselamatan ya. Artinya ya harus menunjukkan tingkah yang baik kan gitu ya. Artinya contoh yang baik kepada rekan-rekan yang di bawahnya kan itu ya. Nah, bagaimana mereka akan bekerja dengan aman kalau ternyata pemimpinnya sendiri tidak bisa menunjukkan. Nah, ini bisa diambil contoh seperti itu. Kemudian pemimpin harus menetapkan contoh keselamatan, kemudian pemimpin harus menciptakan harapan keselamatan yang tinggi, nilai tinggi dan standar kinerja yang mendetail harus digunakan, kemudian juga pemimpin harus mendengarkan dan melibatkan tenaga kerja. Nah, ini juga sejalan dengan disampaikan saya ambil dari di dalam SMK 3 ya, teman-teman ya. Di dalam elemen SMK 3 yaitu ada yang namanya keterlibatan dari karyawan. Itu yang harus dijalankan oleh P2K3 ya, Panitia Pembina Keselamatan Kesehatan Kerja. Nah, itu di situ jelas disampaikan di klausulnya tersebut bagaimana caranya eh, dalam sistem manajemen K3 ini berjalankan gitu ya. Artinya tidak hanya dari individu dari top manajemen ini, artinya butuh juga bagaimana nanti di lapangan ketika ada permasalahan segala macamnya. Nah, ini butuh adanya koordinasi dan komunikasi. Dan tentunya kalau kita bicara K3 ini semua harus tercatat, teman-teman. Nah, ini ya, jadi bagaimana misal ternyata ada program yang tidak sesuai atau mungkin program ternyata ada hal-hal yang berbenturan dengan apa. Nah, ini harus selalu dikomunikasikan ya. Jadi jangan sampai menunggu kejadian kecelakaan baru bebenah dan segala macamnya. Nah, ini artinya kita sebagai pemimpin harus bisa dikatakan kita itu pendengar yang baik lah gitu ya. Artinya ketika bawahan kita menyampaikan apapun itu ya kita dengarkan dulu apa sih maksudnya kan seperti itu. Nah, ini kemudian nanti dikomunikasikan ya salah satunya dengan metode tadi ya pelaksanaan P2K3 tadi. Kemudian pemimpin harus melakukan apa yang mereka utarakan ya, apa yang mereka jalankan. Kemudian pemimpin harus menghargai ya tujuan keselamatan, kemudian karyawan harus dibuat merasa mereka adalah bagian dari sesuatu yang penting dalam implementasi K3. Nah, artinya ini bisa tunjukkan dengan apa namanya reward ya mungkin ya. Artinya bahwa ketika pekerja memberikan sesuatu masukan segala macamnya, nah itu bisa dijadikan suatu hal yang kecil tetapi bisa bermakna bagi pekerja itu yaitu contoh kecilnya reward tadi dengan memberikan suatu imbalan ya yang ketika mereka tercapai dalam memberikan target. Contohnya adalah misal yang materi saya sebelumnya saya pernah sampaikan masalah behavior based safety ya berkaitan dengan bagaimana keterlibatan dari karyawan dalam melaporkan tindakan-tindakan tidak aman atau kondisi tidak aman dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian pemimpin harus memperkuat, memberi penghargaan dan merayakan tadi, kemudian setiap orang harus tanggung jawab. Nah, di sini ya, di dalam ILO juga disampaikan ya rekan-rekan ya, ILO menyampaikan bahwa memperkirakan setiap tahunnya lebih dari 2 juta manusia meninggal dunia akibat kecelakaan kerja atau kemudian penyakit akibat kerja yang terkait dengan pekerjaan ya. Berdasarkan angka perkiraan konservatif tersebut ya, ada sekitar 270 juta kecelakaan kerja dan kemudian 160 juta kasus penyakit tersebut yang terkait dengan pekerjaan. Nah, ini artinya improve kan itu ya. Nah, ini bagaimana caranya? Nah, caranya satunya tadi ya dengan kita menyampaikan untuk di safety leadership ini. Kemudian ILO menyatakan ya dalam K3 sangat bergantung dengan kondisi negara, kemudian sektor ekonomi dan sosial ya. Angka kematian dan cedera di negara-negara berkembang terbilang sangat tinggi ya. Kemudian banyak negara industri berhasil mengurangi kecelakaannya dengan serius yang merupakan keberhasilan upaya perbaikan dalam hal K3. Artinya ini continuous yang harus dilakukan. Nah, kemudian juga disampaikan ya di sini berkembangnya pendekatan budaya K3 ini mulai dikenal setelah terjadinya peristiwa Chernobyl. Jadi
ini adalah peristiwa yang sangat besar kan ya berkaitan dengan industri petrochemical, sorry, lebih utamanya industri apa namanya industri nuklir ya, nuklir di Uni Soviet tahun 86 ya teman-teman ya. Nah ini industri yang sangat sorry, kejadian sangat luar biasa. Nah dari kejadian ini akhirnya mencetuslah pentingnya suatu K3 teman-teman. Jadi kalau kita bicara K3 di dunia ini udah sangat lama ya teman-teman. Jadi sudah sangat lama. Kemudian juga apa kalau di Indonesia sendiri ya sejak adanya pendekatan di Belanda ya itu di tahun kurang lebih 1940-an kalau nggak salah ada satu regulasi kalau mungkin teman-teman sempat baca ada berkaitan dengan bejana apa namanya berkaitan dengan bejana tekan ya yang dicetuskan oleh Belanda waktu itu kalau nggak salah. Nah itu juga bagian dari mulai timbulnya kesadaran ya terhadap adanya apa budaya K3 itu sendiri. Nah kemudian menurut Profesor Cooper ya teman-teman ya dalam buku berjudul Improving Safety Culture ini ya ada dua isu yang fundamental ya dalam mencegah kecelakaan. Yang pertama yaitu keyakinan bahwa setiap individu pekerja diberikan perlindungan fisik ya yang cukup untuk terhindar dari kecelakaan ya. Kemudian isu kedua adalah keyakinan bahwa eh, keyakinan bahwa setiap individu ya, keyakinan bahwa setiap individu pekerja harus dibekali pengetahuan kemudian dan keterampilan yang cukup sehingga kecelakaan dapat dihindari. Nah, ini teman-teman ya. Kenapa akhirnya sangat dibutuhkan berkaitan dengan apa safety culture ini seperti itu yang berdasarkan menurut Koper. Nah kemudian dalam konferensi ILO ya di tahun 55 ya 81 tahun 2006 memberikan petunjuk untuk membangun budaya K3 diperlukan keterlibatan tiga komponen ya, yaitu pemerintah ya tentunya, pengusaha dan pekerja. Nah, kemudian eh, tiga faktor pembentuk utama budaya K3 ya di sini ada yang pertama sikap. Nah, bagaimana sikap kita dalam memberikan penunjukan yang sikap kita dalam lingkungan yang baik ya, kemudian juga ditunjukkan dengan sistem yang berjalan dengan apa baik juga. Nah ini adalah tiga faktor pembentuk utama dalam budaya K3 teman-teman ya. Kemudian strategi penerapan budaya keselamatan ya, tentunya dalam dunia usaha sewajarnya memiliki ya strategis yang dapat memperkecil bahan menghilangkan kejadian kecelakaan dan penyakit kerja sesuai dengan kondisi tempat kerjanya. Kemudian strategi yang perlu diterapkan ya meliputi ya di mana manajemen perlu menetapkan bentuk perlindungan bagi karyawan dalam menghadapi kejadian kecelakaan kerja yang terjadi. Nah, pertimbangan ini diantaranya ada pertimbangan finansial ya kesadaran karyawan tentang K3, kemudian tanggung jawab perusahaan dan karyawan teman-teman. Nah, kemudian disampaikan di dalam apa namanya ada 5 elemen yang disampaikan di sini ada International Association of Oil Gas Producer. Yang pertama yaitu elemen pertama yaitu kaitannya komponen ini berkaitan dengan budaya untuk mencari informasi. Maksudnya apa? Di sini adalah budaya bagaimana setiap pekerja ya artinya atau terutama kita sebagai di sini personel K3 mencari informasi selengkap mungkin ya berkaitan dengan apa? Adanya berapa banyak risiko ya atau berapa banyak adanya bahaya di lokasi kerja, kemudian risiko tadi, berapa banyak potensi kecelakaan kerja itu bisa terjadi. Nah, kemudian dari informasi ini bagaimana cara mengelolanya. Nah, tadi cara salah satunya dengan menerapkan metode BBS ya, yaitu Best Behavior Safety. Kemudian bagaimana yang kedua adalah komponen yang kedua adalah melaporkan ya, artinya budaya melaporkan. Nah, di sini bagaimana keterlibatan oleh semua orang ya teman-teman ya, melaporkan setiap adanya kondisi. Jadi hilangkanlah yang namanya rasa tidak nyaman, tidak enak melaporkan mungkin kalau ada kondisi bahaya segala macam, apalagi misal berkaitan dengan tindakan tidak aman yang dilakukan oleh personil ya, salah satu personil, mungkin bahkan itu atasan kita. Nah, itu hal-hal yang seperti itu mungkin bisa dikatakan dibuang-buang ya, artinya daripada nanti kita tidak menyampaikan dengan baik bahwa malah bisa jadi ada kecelakaan kerja kan gitu ya. Nah, itu contohnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah komponen yang ketiga adalah budaya belajar. Nah, belajar dari apa? Belajar dari setiap hal-hal yang mungkin sudah pernah terjadi. Tentunya jangan di tempat kerja kita sebisa mungkin ya. Artinya belajar dari contoh yang saya ambil mungkin kecelakaan kerja yang terjadi kemarin di akhir tahun kemarin ya, seperti kita sama-sama tahu, itu di Morowali ya. Artinya ada apa di apa furnace ya, ada yang meledak seperti itu.
Nah, itu bisa menjadikan belajar untuk kita, teman-teman. Jangan sampai ya di tempat kita bisa terjadi kan itu. Artinya kita bisa mengantisipasi ya, kalaupun ternyata di tempat kerja kita belum pernah terjadi. Nah, itu jangan sampai belajar itu menunggu di tempat kerja kita seperti itu. Nah, kemudian budaya fleksibel. Maksudnya apa? Budaya fleksibel di sini adalah dalam sebuah organisasi ya akan memungkinkan organisasi itu untuk mempertahankan koordinasi ya, kemudian dalam level yang efektif, kemudian dan perhatian yang tepat mengingat ya terdapat perbedaan dalam proses pengambilan keputusan karena perbedaan tingkat urgensi dan kemudian dan kehandalan dalam orang-orang yang terlibat. Maksudnya apa di sini? Artinya ketika nanti finding saya contohkan ada beberapa pekerjaan yang terkadang ya itu ketika kita bicara harus seperti ini ternyata nggak relevan nih. Artinya berbenturan dengan beberapa finding di lapangan atau regulasi ya segala macamnya. Nah, di sini kita dalam menerapkan K3 bukan berarti langsung kita melepaskan gitu aja. Oke, ini nggak usah pakai ini, aman gini, nggak bisa. Tapi kalau kita bicara K3 harus diukur pasti berapa resiko yang bisa terjadi. Sehingga misal tadinya resikonya besar, mungkin kan kita kecilkan resiko itu. Nah, bagaimana? Apakah kita ketika tidak bisa melakukan itu, apakah kita terima dengan resiko itu? Nah, ini harus berpikir dengan cermat ya. Apalagi kalau kita bicara K3, artinya jangan sampai menghentikan pekerjaan tapi tanpa ada solusi. Nah, ini disinilah yang harus kita lakukan, teman. Kita harus pandai mengukur ya potensi-potensi dari kecelakaan kerja yang bisa terjadi itu, contohnya. Nah, kemudian memiliki ya kemampuan untuk modifikasi struktur yang konvensional menjadi yang struktur yang lebih setara. Nah, ini dalam suatu organisasi lah itu juga bisa menjadi contoh. Kemudian dalam budaya adil ya, budaya adil di sini artinya sarana ya yang kuat untuk elemen-elemen lain yang dalam budaya K3 ini harapannya jelas ya, di mana implementasi yang konsisten ya, kemudian terhadap semua peraturan, proses investigasi yang terjadi yang adil, kemudian serta respon yang adil terhadap mereka yang melanggar peraturan yang menjadi pesan yang kuat bagi seluruh tentang hak dan kewajiban mereka yang benar. Nah, ini artinya jangan sampai ketika nanti ada finding atau keberkaitan dengan investigasi yang kecelakaan kerja atau apapun itu, jangan sampai tumbul ke bawah tapi sorry, tumbul ke atas tapi tajam ke bawah. Nah, ini artinya jangan sampai ya. Nah, kemudian kita juga harus menetapkan patokan dari awal jelas ya, seperti apa maunya kita. Artinya seperti apa SOP kita di awal ya. Ini mungkin juga saya contohkan kasusnya adalah ketika ternyata ada personil kita yang terkena apa namanya mungkin sudah terbiasa atau kecanduan alkohol, kemudian batasan-batas segala macam ya itu jelas sangat potensi kan kalau kita apalagi bicara di tempat kerja kita. Nah, itu bagaimana? Kita harus punya policy dari awal. Seperti apa? Apakah ketika nanti ada personil yang terkena ini, apakah kita langsung cut, kemudian kita cut lepas gitu aja? Apakah kita cut, kemudian kita juga memberikan apa namanya adanya mungkin di orang ini kita arahkan ke badan organisasi yang untuk apa namanya eh, mengutusi apa namanya rehabilitasi seperti itu. Bagaimana korban atau si pelaku ini bagaimana caranya mereka juga nantinya sadar kan gitu ya. Jadi tidak hanya dilepaskan gitu. Nah, itu harus jelas teman-teman ya artinya di situ. Nah, kemudian memahami budaya keselamatan di sini ya artinya mempengaruhi budaya organisasi ya. Kemudian memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perubahan sikap, perilaku karyawan ya, keselamatan di tempat kerjanya agar budaya keselamatan menjadi sukses. Kemudian perlu pimpin yang dipimpin dari atas itu budaya keselamatan perlu dirangkul dan praktekkan oleh CEO ataupun manajer senior. Nah, ini kita sebagai pemimpin keselamatan ya, kita di sini harus bertanya kepada diri kita. Bertanya seperti apa? Pertama, betapa pentingnya keamanan keselamatan? Nah, kita harus jelas. Tanyakan kepada diri kita. Apakah penting ya keselamatan ini dan keamanan? Nah, tanyakan, teman-teman. Yang kedua, apakah keselamatan yang penting ya sebagian besar waktu atau semua waktu? Artinya apakah ada toleransi seperti apa? Mungkin sekarang kita ketat, mungkin sekarang enggak. Nah, itu harus jelas, teman-teman. Jangan sampai ngambang gitu aja ya. Nah, kemudian yang ketiga, apakah dengan berkompromi yang tadi kita lakukan ya, dengan mungkin melonggarkan aturan segala macam, apakah ini akan menjadi lebih murah atau menjadi mahal? Contoh kasusnya seperti ini, teman-teman. Ketika kita bicara K3 ya, terkadang ada perusahaan yang coba melonggarkan K3-nya dengan tanpa adanya pengukuran pasti. Nah, padahal apa? Seperti yang mungkin teman-teman pernah belajar ya, teori gunung es, di mana yang paling fatal adalah ketika sampai terjadi adanya kecelakaan kerja, yang paling bawah itu apa, teman-teman? Yang tidak terlihat ya, adalah nama baik dari suatu perusahaan itu sendiri.
Nah, itu yang sangat sangat disayangkan ya teman-teman. Kemudian akhirnya tentunya apa? Kalau sampai nama perusahaan itu menjadi jelek, ya akhirnya kena semuanya kan gitu ya. Nah, artinya kita harus menjadi pertimbangan kita. Ya, nah ini juga harus disampaikan kepada manajemen kita, teman-teman, pada saat ketika kita misal menemukan kondisi-kondisi bahaya ataupun resiko di tempat kerja kita. Nah, kemudian dalam tindakan budaya keselamatan ini ya kita harus apa jelas harus mudah dilaksanakan oleh perusahaan apapun ukurannya ya. Tentunya mengomunikasikan nilai-nilai perusahaan. Kemudian tunjukkan kepemimpinan kita, kemudian klarifikasi pelaku yang dan diharapkan, kemudian personalisasi ya hasil dari keamanan itu sendiri, kemudian kembangkan sikap keamanan positif, melibatkan dan memiliki tanggung jawab keselamatan dan akuntabilitas, artinya terhitung ya, artinya tercatat dengan baik, kemudian meningkatkan kesadaran bahaya ataupun resiko dan perilaku preventif. Kemudian yang ke-8 meningkatkan pemahaman dan implementasi sistem manajemen yang efektif, dan ke-9 adalah pantau ya. Artinya dimonitoring, dilihat bagaimana setelah kita melakukan ini itu apakah ada perubahan atau seperti apa. Nah, itu harus jelas. Nah, kemudian yang di sini juga disampaikan ya teman-teman, ini tadi sudah sempat saya singgung ya, berkaitan dengan SMK 3 ya, yaitu ada elemen yang kelima yaitu kepemimpinan dan partisipasi pekerja. Nah, bahwa apa? Di sini jelas ya, manajemen puncak harus menunjukkan kepemimpinan dan komitmen berkenaan dengan SMK 3 dengan cara apa? Pertama, mengambil tanggung jawab pertanggungjawaban secara keseluruhan dalam pencegahan cedera, gangguan kesehatan, hubungan kerja serta penyediaan tempat kerja dan kesehatan kegiatan yang aman dan sehat. Nah, artinya jelas ya teman-teman ya. Apa materi yang saya sampaikan hari ini kaitan dengan safety leadership ini ya dalam membangun budaya keselamatan bekerja ini sudah disampaikan teman-teman. Ini sudah ada di dalam SMK 3. Sehingga ini yang jelas harus disampaikan ke manajemen kita teman-teman. Kemudian siap dalam hal ini ya. Dalam ini kalau kita bicara SMK 3 adalah siklus PDCA ya teman-teman ya. Nah ini leadership adalah penggerak roda pada SMK 3 ya teman PDCA SMK 3. Kaitannya dengan perencanaan, dukungan dan segala macamnya. Nah ini artinya harus benar-benar kita pahami rekan-rekan bahwa pentingnya dalam leadership ini artinya tadi ya komitmen, kemudian tingkah laku kita, kemudian dalam menunjukkan etos kerja yang baik ya, artinya menunjukkan apa namanya kepedulian kita terhadap sesama ataupun kemudian manajemen kita paling penting lagi. Artinya bagaimana manajemen kita itu sangat memperhatikan yang di bawahnya kan itu ya. Artinya tidak hanya mengejar profit, tidak hanya mengejar keuntungan kan seperti itu. Nah, seperti apa ya? Nah, ini jelas ya teman-teman. Artinya leadership ini adalah penggerak roda PDC dalam SMK 3. Nah, kemudian dalam hal ini ya safety culture ya dalam safety budaya budaya safety teman-teman dalam planning ini ya dalam siklus PDCA plan adalah safety culture assessment artinya kita perhatikan seperti apa budaya kita ya artinya kita melakukan pengukuran assessment ya penilaian dari seperti apa segi dari industri kita kemudian laksanakan apa yang tadi ketika kita sudah punya planning ya punya program kan itu ya lakukan dengan jangan lupa juga melihat apa analisanya seperti apa ya artinya ketika kita punya langkahnya seperti apa. Kemudian kita lihat hasilnya kan gitu ya, hasilnya seperti apa setelah kita melakukan program. Nah, kemudian jangan lupa dimonitoring ya, artinya lihat seperti apa, apakah ada recommended practice yang bisa dilakukan. Kemudian ya implementasi dilakukan ya, implementasi dilakukan atau actionnya ini artinya ketika memang nanti dijadikan founding atau founding temuan ya, ketika dijadikan temuan ya, maka nanti perbaiki lagi. Nah, maka siklus VDCA ini ya siklus yang berjalan circle ya, artinya selalu berkesinambungan teman. Jadi seperti itu. Nah, kemudian, nah ini contoh ya. Ini saya coba ambil gambar ya, bos dan leader ya. Seperti kita lihat ya, di sini ada perbedaan gambar, yaitu ada di posisi orang ini ya. Yang orang ini kalau kita bicara bos ya, artinya hanya memberikan tadi ya, saya bilang menyuruh saja, ya, memberikan perintah saja, tanpa memberikan bukti atau tanpa memberikan bagaimana sih cara kerja yang baik kan gitu ya. Nah itu perbedaannya teman-teman. Kemudian di sini pun saya ambil dari kalimatnya Steve Jobs ya, seperti kita sama-sama tahu, Steve Jobs ini adalah bisa dikatakan founder dari Apple ya, di mana beliau menyampaikan bahwa manajemen adalah tentang membujuk orang untuk melakukan hal-hal yang mereka tidak ingin lakukan. Ya, artinya pekerja ini artinya kan bisa jadi tidak mau ya. Artinya bagaimana mereka itu sebenarnya nggak mau tapi disuruh kan gitu ya. Beda dengan kepemimpinan. Kepemimpinan adalah tentang menginspirasi orang untuk melakukan hal-hal yang mereka berpikir itu tidak pernah bisa. Ternyata
ketika mereka sudah ditunjukkan caranya, ketika mereka sudah ditunjukkan bagaimana mendapatkan target, bagaimana mencapai visi misinya, ternyata mereka bisa. Nah, itu teman. Jadi bedanya dengan antara apa artinya tadi ya antara bos dan leader tadi. Nah, kemudian kalau kita bicara ketiga tadi, ketika perilaku pemimpin ini sudah ada, kemudian safety culture terbentuk, ya artinya satu sama lain dalam perusahaan kita sudah terbentuk semuanya, tentunya ada outcome-nya, artinya keluarnya apa? Ya, yang keluar tentunya adalah angka statistik dari kecelakaan kerja di tempat kerja kita. Bagaimana lagging indikator tempat kita seperti apa? Ya, artinya berapa banyak kecelakaan kerja terjadi. Nah, itu adalah outcome-nya. Kemudian juga nanti kita bisa juga lihat selain lagging indikator berupa safety atau statistik, kita juga lihat seperti apa tadi pencapaian angka-angka leading indikator kita, berapa banyak temuan-temuan yang kita capai kan itu ya. Nah, kemudian bersinambungan lah itu seperti itu rekan-rekan. Nah, itulah outcome-nya. Nah, kemudian di sini saya juga sampaikan ya, ciri-ciri leader tentunya memiliki disiplin yang baik, kemudian dapat dipercaya, melampaui standar, ya, adil, peduli dengan sesama kan itu ya. Kemudian orang di sekitarnya juga tumbuh ya, artinya tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi kita tumbuh bersama teman-teman. Ya, kemudian bekerja tuntas, emosi stabil dan integritas tinggi. Nah, di sini juga saya gambarkan ya, seperti gambar rumah ini. Ketika kita bicara leadership, artinya bagian dari yang terlihat ini, teman-teman. Nah, artinya suatu bangunan ini yang terlihat baik, kokoh, dan segala macamnya. Tapi paling penting lagi apa? Leadership ini didukung dengan yang namanya disiplin, teman-teman. Ya, artinya kita terus monitor, kita terus continue, kemudian juga jalankan ini tanpa ada pamrih ya, tanpa ada kenal itu ya. Nah, artinya itu. Sehingga leadership dan disiplin ini saling menguatkan, teman-teman ya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini saya coba contohkan ya ada safety climate ya, kemudian ada safety culture dan safety leadership yang ini tentunya sangat penting. Nah, apa itu ya definisinya adalah kalau safety climate adalah aspek psikologi ya dari budaya keselamatan yang menjelaskan nilai-nilai sikap terkaitan dengan persepsi individu dan kelompok terhadap penerapan program keselamatan dan perusahaan. Sedangkan safety culture ya ini berdasarkan ACSNI ya, ini adalah organisasi yang berkaitan dengan nuklir ya. Di dalam organisasi ini disampaikan bahwa budaya keselamatan suatu organisasi adalah produk dari nilai individu, ya, kemudian kelompok, sikap, kompetensi, dan pola perilaku menentukan komitmen dan gaya serta percakapan terhadap program K3 organisasinya, teman-teman. Kemudian organisasi dengan budaya keselamatan positif ditandai dengan komunikasi yang didirikan yang dari saling percaya, kemudian oleh persepsi bersama tentang pentingnya keselamatan dan keyakinan tentang keberhasilan langkah-langkah dalam pencegahan kecelakaan kerja. Nah, apakah perilaku dapat diubah, rekan-rekan? Ya. Kemudian apa yang bisa kita lihat dari positif apa tingkah laku positif ya dalam budaya K3 kan itu ya, atau budaya safety. Tentunya ketika kita bisa lihat di tempat kerja kita budaya safety sudah terbentuk, pertama adanya standar yang tinggi teman-teman terhadap apa? K3 tentunya. Pencapaian contohnya adalah kita punya target dalam tahun 2024 seperti tempat saya, tentunya dalam tahun kemarin tempat saya ada kecelakaan berapa kan itu ya. Tahun ini sebisa mungkin lebih rendah. Nah, itu. Tentunya dengan beberapa program yang harus kita capai kan itu ya, program-program yang di-develop lagi. Kemudian kepemimpinan yang kuat, komitmen komunikasi yang baik ya yang harus kita jaga. Kemudian keselamatan adalah tanggung jawab kita bersama. Kemudian proaktif bukan reaktif. Nah, clear ya rekan-rekan maksudnya ya. Artinya jangan sampai nunggu terjadi adanya kecelakaan kerja baru bebenah. Telat teman-teman, sudah ada korban. Sebisa mungkin ya tadi saya ambil contoh kejadian yang di Morowali ya, karena itu masih hangat tentunya dalam pikiran kita, ya jangan sampai kita terjadi hal yang sama, hal yang serupa. Sebisa mungkin kalau ternyata di tempat kerja kita juga ada furnis dengan potensi artinya bisa meledak seperti itu, kemudian dengan potensi bahaya yang lainnya ya, bahaya kimia yang ditimbulkan dari bejana tekan ya, di sana kebetulan ada oksigen kemarin, ataupun asetilen, ataupun bahan kimia yang lainnya, tentunya harus kita jaga dengan baik, jangan sampai hal yang sama yang seperti tadi di tempat lain tadi serupa terjadi di tempat kerja kita. Kemudian tentunya konsistensi ya. Tentunya program yang kita miliki tadi harus konsisten berjalan, teman-teman. Nah, kemudian ditunjuk dengan apa lagi? Tunjukkan pertama, personil terhati. Kemudian housekeeping harus yang dengan baik ya. Kemudian good team behavior, artinya sikap yang baik dalam tim kita. Artinya sudah komitmennya tadi sudah terbentuk antar sama tim kita. Kemudian kemampuan untuk menghentikan pekerjaan. Maksudnya ya jelas ya ketika kita menemukan pekerjaan yang tidak aman, ya kita stop.
Nah, ini dengan apa? Salah satunya dengan adanya SOP, SOW biasanya ada, sorry, stop cut ya, atau kita stop cut tadi. Di tempat saya juga ada ya. Walaupun penyebutannya bukan, kalau stop cut itu biasanya di migas ataupun beberapa konstruksi juga ada yang nyebutnya stop cut. Ya walaupun itu adalah pencapaian teman, kalau itu udah sangat baik ya, dan itu beberapa perusahaan sudah ada itu tapi tidak dijalankan dengan baik. Nah, itu harus kita jaga intinya, harus kita tekankan. Kemudian stable workforce, kemudian laporan insiden ditanggapi dengan baik. Nah, kita artinya apa? Dengan adanya misal kejadian kecelakaan, ya sebisa mungkin tadi jangan sampai di tempat kita. Kita lihat seperti apa, apakah potensi ini, seperti apa tempat kita ada. Ya ketika tempat kita ada ya harus kita perbaiki kan gitu ya. Jangan sampai ya tadi kecelakaan yang tempat lain terjadi. Nah, kemudian rekan-rekan ya, kalau rekan-rekan ingat ya, ini di Indonesia, ini bukan di apa namanya, eh mungkin India ya, kalau kita seperti kita sama-sama tahu apa di India sana kan dikenal ya bahwa di negara yang cukup ya jorok dan seperti ini ya, seperti itu. Nah, ternyata di Indonesia pun ada ya teman-teman. Ini terjadi ya. Kalau rekan-rekan yang mungkin tahun 90-an ya, lahir tahun 90-an seperti saya, tentunya masih mengingat ya bahwa ini kejadian ini ada teman-teman di Indonesia. Nah, apakah perilaku ini dapat diubah? Ya, tentunya jawabannya bisa, ya. Ternyata bisa, teman-teman. Ya, itu dengan apa? Menerapkan pendekatan top to down. Nah, ini kebetulan dari siapa? Menteri Bapak Ignatius Jonan ya, dikombinasi dengan pendekatan kesisteman dan kemudian secara engineeringnya. Ternyata bisa rekan-rekan dalam merubah perilaku. Nah, ini artinya apa? Ini cakupan di area transportasi kereta ya. Artinya di tempat kerja kita, ketika nanti kita bicara tempat kerja kita, Pak, safety-nya di tempat saya belum ini, seperti ini segala macam. Artinya sebenarnya ada peluangnya. Artinya kita jangan sampai putus asa di tengah jalan. Nah, ini memang tugas kita, teman-teman. Kita sebagai seorang K3 memang memiliki tugas yang saya bilang cukup berat. Bagaimana caranya ya tadi dengan adanya seorang K3 kan pengennya tidak ada kecelakaan kerja dan tidak ada penyakit yang bekerja. Caranya bagaimana? Ya dengan membuat adanya program tadi. Seperti itu, program-program yang harus kita buat kan gitu ya. Kita lihat potensi-potensi bahaya tempat kita dan sebagainya. Kemudian dengan pendekatan yang seperti yang dilakukan oleh Pak Ignatius Jonan ini, rekan-rekan. Nah, kemudian di sini berdasarkan safety culture model ya, ini yang disampaikan oleh Profesor eh, Dr. Cooper ya di tahun 2000, di mana disampaikan bahwa ini saling satu terkait ya teman-teman ya, di mana situasi ini berkaitan dengan safety management system, ini artinya harus kita lihat secara objektif dan auditnya. Nah, kemudian kalau kita bicara person, pendekatan secara apa? Safety climate ya, artinya pendekatan secara personilnya, di antara dengan psikologi, dengan lain sebagainya. Kemudian behavioral sampling ya, artinya lokasi pekerjaan kita. Nah, ini harus dilakukan sampling dengan caranya tadi, menerapkan BBS tadi, teman. Nah, ini adalah bagian yang harus kita lakukan ya. Ini boleh diambil dari safety culture model yang disampaikan oleh Cooper ya pada tahun 2000. Nah, kemudian behavior based safety ya, ini seperti materi saya sebelumnya waktu itu, kalau teman-teman nanti bisa lihat ya. Nah, ini di sini tujuan adanya behavior based safety ini artinya kita tujuan akhirnya apa ya? Mengurangi adanya kecelakaan kerja tadi dengan pendekatan secara persuasif terhadap personil pekerjanya. Kemudian mengurangi safe behavior ya, sikap pekerjaan tidak aman secara konsisten berkesinambungan dan kemudian menjadikan apa safe attitude, sikap yang baik kan gitu ya. Nah, kemudian jawabannya adalah budaya safety yang kuat ya. Ini harus kita jalankan teman-teman. Nah, kemudian dengan caranya dengan apa lagi? Menyampaikan secara komunikasi atau promosi safety atau K3-nya dengan menjaga safety awareness ya, dengan melakukan safety talk, safety induction, safety inspeksi, safety supervision training ya, artinya leadership training, kemudian dengan melakukan training-training yang lain yang sesuai dengan dibutuhkan, kemudian juga dilihat secara risk metric trainingnya, atau mungkin dihubungkan dengan regulasi seperti apa. Apakah contoh ini saya ambil contoh pekerjaan di ketinggian, mungkin kita ambil dari regulasi Permen 9 2016 seperti apa di dalam regulasi itu, apa yang harus dibutuhkan. Mungkin termasuk regulasi yang lainnya ya, conveyance fees dan lain sebagainya. Nah, ini harus dibuatkan juga. Kemudian safety meeting tentunya. Nah, ini artinya apa? Keterlibatan semua karyawan teman dalam menyampaikan aspirasi masalah K3. Nah, ini bisa harusnya kita ukur ya antara bagaimana tingkat kecelakaan kerja dan safety awareness. Di sini bisa dikatakan terbukti ya teman-teman ya di tempat kerja saya sendiri. Ketika safety awareness-nya sudah cukup baik ya, di sini juga beberapa saya tanyakan kepada personil yang sudah lama daripada saya tanya, dulu seperti apa Pak kecelakaan kerjanya? Walaupun sebenarnya saya udah tahu ya datanya kan ada. Nah, saya coba tanya, Pak, bagaimana kecelakaan kerja dulu seperti apa?
iya dulu kecelakaan banyak Pak segala macam karena ini karena itu. Nah sekarang gimana Pak dengan ribetnya kita dengan ini itu? Ternyata iya Pak kecelakaan kerja dan menurun walaupun saya harus seperti itu. Tapi saya bangga Pak dan saya biasanya pekerja itu kalau udah gitu seneng. Saya terima kasih Pak. Sekarang alhamdulillah pekerjaan perusahaan lebih care, lebih peduli kepada saya. Tentunya tadi angka akhirnya hasil angka kecelakaan kerja itu jauh menurun teman-teman. Nah kemudian di sini safety culture maturity level ya. Artinya seperti apa sih bisa dikatakan budaya safety ini belum tercapai dengan baik ya. Maturity artinya eh, lemah lah ya. Seperti apa? Pertama, patologis, di mana sikap yang berlaku adalah mengapa membuang waktu kita untuk masalah keselamatan. Nah, seperti apa teman? Masih merasakan nggak mungkin di tempat kerjanya? Mungkin masih ada ya di mana perusahaan yang masih berpikir ngapain sih kita harus melakukan safety kan itu ya, ngapain sih buang-buang waktu aja. Nah itu contohnya, artinya ini sikap patologis. Kemudian reaktif, nah tadi udah banyak saya singgung ya, artinya nunggu kecelakaan kerja baru bebenah. Kemudian kalkulatif, budaya tick box yang kemudian dan pendekatan mengelola keselamatan merupakan organisasi yang nyaman dan sistem dan angka yang tidak baik ya terkait datanya ini. Kemudian proaktif ya. Nah ini mempertimbangkan apa yang mungkin salah di masa depan, kemudian dan mengambil langkah dan kemudian generatifnya budaya keselamatan yang sudah matang ya kemudian mereka hidup dalam keadaan kegelisahan kronis dan kemudian sadar mengenai apa yang bisa menyebabkan salah mencoba untuk terima dengan cepat karena mereka mempersiapkan apapun kejadian yang menimpa pada mereka berikutnya ya pada kemudian di sini ya teman-teman ya kalau kita lihat secara apa namanya secara statistik ya dari kecelakaan kerja yang terjadi ya teman-teman ya banyaknya kecelakaan kerja itu ya ini memang sifatnya fluktuatif ya naik turun tapi garis besarnya lebih banyak yang disebabkan oleh kecelakaan human error ya artinya tingkah laku pekerja itu sendiri artinya manusia. Kemudian di sini 70%-nya adalah kesalahan di tempat kerja karena komunikasi. Komunikasi yang baik, komunikasi yang tidak baik, komunikasi yang tidak berjalan dengan baik ya, sehingga menimbulkan ya tadi kecelakaan kerja ya. Mungkin sistem shifting yang tidak baik ya, artinya pergantian shift satu sama lain, ternyata ada pekerjaan yang tertinggal lah segala macam itu juga contohnya. Kemudian waktu manusia untuk komunikasi seperti apa ya. Nah, di sini saya juga menyampaikan ya secara ilmu psikologi ya teman-teman ya dalam hal komunikasi ya ini adalah contoh hal dalam komunikasi ya. Tipe orang dalam hal komunikasi yang pertama ada visual, artinya ada beberapa orang yang pandai dalam komunikasi secara visual tapi kurang pandai secara mendengarnya. Ada yang secara auditori ya, pendengar yang baik, kurang pandai komunikasi, dan ada juga yang terakhir kinestetik ya, yaitu menggunakan perasaan dan lebih suka praktek. Nah, ini artinya ini adalah yang psikologi harus kita pahami teman-teman ya. Secara keilmuan psikologi ini juga disampaikan ya. Nah, ini harus kita pahami dan harus kita mengerti teman-teman akan hal ini. Artinya secara personil itu memiliki cara pendekatannya tentunya berbeda-beda ya. Nah, kemudian tipe komunikasi, ada personil yang secara apa pasif ya, artinya hanya pendengar yang baik, kemudian tidak mampu mengungkapkan pendapat ya, kemudian tidak pede ya. Ini contoh ya, kemudian ada secara asertif, pendengar yang baik, kemudian mampu mengungkapkan pendapat yang baik, juga kemudian berkomunikasi yang strategis. Ada personil yang orang yang secara agresif yaitu mendominasi percakapan, bukan pendengar yang baik, pribadi dominan, punya kekuasaan. Nah, kalau kita bicara secara K3, ya personal K3 saran saya sih lebih baik yang asertif ya. Jadi kita pendengar yang baik, kemudian mampu menyampaikan pendapat kan gitu ya. Kemudian komunikasi yang berstrategi, artinya bagaimana komunikasi kita atau penyampaian kita itu bisa diterima dengan mudah oleh setiap personil atau di tempat kerja kita. Nah, kemudian jadi bagaimana ya cara berkomunikasi yang baik? Pertama, tentunya samakan frekuensinya ya. Seberapa kita pastikan orang lain itu nyaman dengan apa yang kita sampaikan. Artinya bicarakan apa yang sesuai dengan tema atau mungkin kalau lagi tidak sesuai ya kita seperti apa supaya kita bisa satu frekuensi kan gitu ya, harus. Kemudian leading memengaruhi orang lain ya. Ini harus kita jaga juga teman-teman. Nah, ini adalah skill yang harus kita miliki ya. Artinya kita sebagai seorang K3 ini harus kita miliki teman-teman ya dalam menyampaikan secara komunikasi bagaimana komunikasi kita bisa diterima dengan baik. Kemudian asertif ya tadi ya yaitu berstrategi, empati, sampaikan gagasan ya itu harus kita miliki. Kemudian dalam elemen safety leadership yang pertama harus kita miliki yaitu visi ya kita harus memiliki visi sebagai perusahaan
tentunya cita-cita ingin kita adalah ya kalau kita bicara K3 ya pengen angka kecelakaan kerja nol kan gitu ya. Nah, untuk mencapai visi ini gimana? Ya tentunya harus mempunyai komitmen yang kuat ya dari pimpinan puncak ya sampai dengan ke bawah. Kemudian akuntabilitas, artinya tanggung gugat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab, artinya job desk tupoksinya, tugas pokok fungsi, kemudian juga angkanya jelas, tercatat teman-teman, ya ini harus jelas, administrasif, ya, kemudian melibatkan ajak bawahan berpikir untuk menyelesaikan masalah, artinya apa? Ini berkaitan dengan pemberdayaan juga, artinya meminta pendapat dari personil lain ya, yang mungkin dari departemen lain bagaimana supaya K3 ini berjalan, seperti itu, sesuai tentunya regulasi kan gitu ya. Nah, kemudian yang keenam, datang ke lapangan, pastikan mengawasi secara rutin, ya hadir saat diperlukan di lapangan. Nah, ini harus dipastikan teman-teman ya, kita sebagai seorang K3 harus ada, ya, termasuk juga top manajemen, ya. Artinya kalau kita bicara top manajemen, minimal dalam 1 bulan sempatkan untuk jalan ke lapangan, ya, minimal 1 kali. Kalau di tempat saya itu namanya untuk level deputy manager ke atas namanya SWOT ya, safety walk and talk ya. Jadi itu keterlibatan level manager sorry deputy manager up ya, itu harus menyampaikan seperti itu ke lapangan. Nah, kemudian kalau level sampai presiden direktur itu pun sama ya, harus hadir juga. Karena ketika presiden direkturnya mau hadir ke lapangan, mau turun ke lapangan mengawasi secara langsung secara program yang ada, tentunya pekerja pasti akan merasa diperhatikan. Nah, ketika merasa diperhatikan itu, pasti mereka akan juga rasa yang ketujuh ya, ada merasa apresiasi. Oh iya, ternyata saya diperhatikan loh sama orang ini segala macamnya. Nah, tentunya tadi memimpin dengan contoh yang memberikan bukti kan itu ya, tidak hanya bualan kalimat doang, tapi bagaimana caranya juga melakukan contohnya ya memakai APD yang baik, kemudian mengikuti jalan yang baik, kemudian kalau memang ternyata di situ ada rambu-rambu yang tidak aman atau rambu-rambu warna biru, oh harus seperti ini. Ternyata dia nggak bawa, dia nggak masuk, atau mungkin ketika yang lainnya itu seperti itu. Kemudian peningkatan berkelanjutan, komunikasi dan tentunya adanya coaching ya, memberikan coaching dengan care ya, awareness ya, memberikan peningkatan dengan baik, bukan ngajarin ya, tapi memberikan apa namanya kepedulian, bukan memberikan perintah gitu, tapi memberikan bahwa kita itu peduli loh pada teman-teman kan itu seperti apa. Nah, tadi caranya dengan menunjukkan bukti secara langsung, konkret nyata. Nah, ini model safety leadership ya teman-teman ya, ada safety coaching, ini berdasarkan juga IOS ya, safety caring dan kemudian safety controlling. Nah, ini juga harus ya kita miliki teman-teman ya. Safety coaching diantaranya ada role model, mengutamakan safety, melibatkan orang lain, pemberdayaan orang lain, kemudian training coaching, safety caring diantaranya komunikasi, mendengarkan, menunjukkan perhatian, peduli, mendukung, safety controlling tentunya menetapkan target yang tinggi ya untuk terkait dengan kecelakaan kerja seperti apa. Ini harus jelas dari awal. Kaitan dengan TRIR kita ya, frekuensi rate kita seperti apa tahun ini, targetnya seperti apa. Nah, itu harus kita dapatkan, teman-teman. Nah, kemudian variasi kemauan dan kemampuan bawahan ya. Ada bawahan yang tidak mau dan tidak mampu, ada bawahan yang mau tetapi tidak mampu, ada bawahan yang tidak mau tetapi mampu, ataupun ada bawahan yang mau dan mampu. Nah, ini variasi kemauan yang harus kita lihat juga, teman-teman, pada saat nanti di tempat kerja kita. Nah, kemudian hal-hal sensitif yang perlu diperhatikan ya, bijaksana terhadap beberapa hal ini di bawah ini ya. Pertama, jangan remehkan seorang bawahan ya. Bisa jadi mereka ternyata banyak melakukan andil kan, andil besar. Kemudian jangan kritik bawahan di depan orang lain ya. Ini jelas nggak enak teman-teman. Artinya ketika memang dia salah, tarik orang itu artinya harus dalam kondisi mungkin bisa dikatakan hanya berduaan ya. Jadi jangan sampai banyak orang dia sehingga dia merasa nggak nyaman gitu ya. Kemudian jangan mementingkan diri sendiri, jangan memunculkan anak emas, jadi kita anggapnya sama saja, kita sama-sama pekerja, kita sama-sama di sini saling terkait, saling membutuhkan. Jadi jangan usah ambil satu orang yang dianak emaskan kan itu ya, dan itu tidak enak teman-teman. Kemudian jangan menegur dengan kasar ya, dengan umpatan, jangan sekali teman-teman. Kemudian mengertilah hal-hal kecil namun sangat menyentuh, dan kemudian jangan terombang-ambing dalam mengambil keputusan. Jadi udah strict gitu, jelas ya, jangan sampai eh, sekarang ngomong A, besok ngomong B. Nah, ketika memang ada pertimbangan seperti itu, kita harus jelas. Aduh, alasannya apa? Seperti itu. Dasarnya apa? Nah, kemudian ini soft skill dan hard skill yang jelas harus kita miliki juga. Ya, ini juga saya ambil ya. Soft skill tentunya berpikir keras, komunikasi, kesabaran, dan sebagainya. Hard skill tentunya dengan menunjukkan kita bisa melakukan programmer komputer, desain website, dan sebagainya ya. Nah, di sini soft skill dan hard skill ini sangat dibutuhkan. Ya, kalau kita mungkin yang masih level staff, ini biasanya di awal ya, kita apa kita memiliki level yang di bawah, kemudian ketika kita
di sini lebih banyaknya berkaitan dengan hard skill ya. Nah, kemudian kalau udah sampai level middle management ini sudah mulai ada tingkatan, lebih banyaknya soft skill kita yang harus banyak diperkuat, teman-teman. Kemudian di sini saya sampaikan 12 karakter safety leader yang hebat ya. Pertama, pimpin dengan yang tauladan, kemudian komunikasi yang kuat, tanggapi umpan balik yang dengan cepat, kemudian ambil tanggung jawab ya, teman-teman. Nah, kemudian melakukan yang tidak biasa, kita lihat yang memegang tanggung jawab, pemimpin apapun gelarnya, kemudian kita lihat ya jabatan tidak membuat pemimpin tetap terus lakukan dengan baik kan seperti itu. Kemudian ekspektasi tinggi terhadap rekan kerja, kemudian pembelajaran berkelanjutan, continuous ya. Kemudian bersikap hormat, empati, tetap up to date dengan peraturan, kemudian hindari hal-hal negatif. Nah, ini adalah sikap 12 safety leadership ya. Nah, kemudian saya juga akan sampaikan berdasarkan ini John F. Kennedy ya, Presiden United States ya, US, sampaikan bahwa kepemimpinan dan pembelajaran adalah sangat diperlukan satu sama lain ya. Ini harus berjalan bersama, teman-teman. Nah, kemudian safety culture ya ini measurement ya pengukuran ya kita bisa lihat secara implementation dengan adanya SMK 3, ISO dan program ya. Ini adalah hal-hal yang harus kita miliki. Ini ada 3 pilar teman-teman untuk mendukung safety performance. Kemudian mengukur level budaya safety ya dengan caranya tadi menerapkan BBS ya, behavior safety. Kemudian kemudian ada fase 2 safety culture yang tadi behavior safety seperti apa ya. Kalau memang ada catatan ya kita segera perbaiki. Dan yang ketiga, lihat pencapaian kita tadi dan kemudian ya sampaikan kepada pekerja yang ada di tempat kerja kita. Nah, kemudian dalam safety performance measurement ini pertama ada technical audit ya, ada inspection equipment, sertifikasi, kemudian ada audit SMK 3, sertifikasi SMK 3, kemudian survei budaya, survei perilaku. Nah, ini hal-hal yang harus kita lakukan melihat ya safety performance di tempat kerja kita. Ya, ini harus kita jalankan teman-teman dalam apa keberlangsungan perusahaan kita supaya terus berjalan dengan baik. Nah, kemudian juga pengukuran kinerja K3 kita ya. Di sini tadi saya sempat sampaikan masalah lagging indikator. Lah, ini adalah lagging indikator, teman-teman. Jadi catatan ini ya artinya lebih baik banyak catatan di bawah ya artinya ketika catatan ini baik di bawah ini sangat baik dan kemudian tercatat ini insya Allah kita bisa putus angka yang di atasnya ya artinya ini harus komunikatif antara semua personil keterlibatan semua orang tidak hanya kita sebagai personil K3 libatkan semua orang dalam melaporkan tindakan kondisi ataupun nirmis yang terjadi di lapangan karena kalau kita lihat angka ini, maksudnya angka ya ada angka 300.000, 30.000, 300. Ya jadi ketika warna 2 ini yang di bawah ini ya, ini bisa saya katakan ini adalah leading indikator. Ketika leading indikator kita tidak tercatat dengan baik, ini bisa jadi langsung loncat teman-teman. Terjadi ujuk-ujuk fatality tanpa melewati lost time, tanpa melewati serius insiden yang bisa terjadi seperti itu. Makanya ini harus kita ukur dengan baik, harus kita laporkan, harus kita monitoring. Kemudian leading indikator apa saja? Ya ini program kerja kita ya kita harus lakukan buat dengan baik juga teman-teman. Contoh untuk pelaksanaan SAP pengawas, safety meeting, safety inspeksi, safety observasi ya ini harus kita lakukan. Kemudian pelatihan dasar sertifikasi ya sesuai dengan safety risk metric training ya sesuai juga bisa kita lihat dengan regulasi ataupun juga jangan lupa kemauan dari klien ya itu juga menjadi bagian juga ya kita lihat juga apakah klien kita maunya seperti apa itu juga bisa menjadi ukuran kita juga kemudian kegiatannya ya artinya media komunikasi ya dengan menggunakan steering committee meeting kemudian task force HIRA ya ketika ada HIRA yang tidak sesuai atau HIRA harus diperbaiki kemudian perbaikan berkelanjutan ya dengan adanya pelaporan ataupun investigasi ketika ada nirmis ataupun bahkan kalau ada kecelakaan kerja segera jangan nunggu sampai kejadian kecelakaan lebih besar terjadi. Kemudian penulisan untuk update JSA ya ini harus dipastikan sesuai dengan risk metriknya. Kemudian juga dilihat juga berdasarkan pekerjaan di lapangan apakah masih sesuai dengan JSA yang tadinya sempat dibuat. Kemudian kesimpulan dari saya di sini safety leadership sangat berperan sebagai kunci keberhasilan dalam membangun budaya keselamatan yang kuat pada industri dan yang nantinya akan meningkatkan kinerja dari keselamatan kerja. Diperlukan adanya safety leadership dalam mencapai peningkatan kerja keselamatan. Safety leadership harus dimiliki oleh pimpinan suatu perusahaan sebagai penunjang keberlangsungan kesehatan dan keselamatan pekerjanya. Kemudian perspektif dan karakteristik pada safety leadership untuk peningkatan safety performance berupa model safety leadership meningkatkan keselamatan kerja,
Safety leadership membangun safety culture, safety leadership dan komitmen organisasi, kemudian safety leadership pada supervisor. Seperti itu rekan-rekan. Terima kasih ya. Itu saja mungkin Pak Denny ataupun Pak Arif, eh, materi dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Alfian Tito, luar biasa untuk materinya. Dan ini sudah makin banyak yang ingin bertanya. Dan untuk teman-teman semuanya, silahkan nanti yang ingin bertanya bisa menuliskan di kolom Q&A. Dan absensi akan kami berikan sesaat lagi. Jadi buat teman-teman semuanya, silahkan bisa menyimak terlebih dahulu. Ada informasi penting untuk Bapak dan Ibu semuanya pada siang hari ini. Oke. Nah, untuk informasi yang akan kami sampaikan adalah yang pertama Bapak Ibu semuanya pastikan untuk aplikasi Mika Super App K3 Bapak Ibu semuanya sudah platinum. Kalau misalkan belum silakan bisa di-upgrade karena untuk sertifikat hanya akan diterbitkan untuk teman-teman yang memiliki aplikasi Mika yang sudah platinum. Kalau belum silakan bisa di-upgrade terlebih dahulu dan nanti silakan nanti bisa mengisi absensi setelah ini. Nah, untuk mengupgrade-nya bagaimana kalau untuk teman-teman yang masih silver silakan bisa tonton video berikut ini. Tutorial upgrade Platinum Member aplikasi Mika Super App K3. Yang pertama, silahkan Anda klik salah satu gambar gembok yang ada pada halaman beranda Anda, kemudian klik upgrade kartu Platinum. Lalu, Anda bisa pilih dengan 3 masa aktif kartu, 3 bulan, 6 bulan, ataupun 1 tahun. Setelah itu, klik upgrade sekarang. Kemudian Anda bisa pilih metode pembayaran melalui virtual account atau juga e-wallet. Setelah itu, klik bayar. Kemudian, silahkan salin rekening virtual Anda dan lakukan transfer berdasarkan nominal yang telah tersedia pada aplikasi. Dan khusus Anda yang menggunakan Mandiri, silahkan Anda pilih pihak ketiga yaitu Sendit 88908 sesuai dengan 5 angka yang ada di depan rekening virtual Anda. Setelah Anda transfer, silahkan Anda buka kembali aplikasi Mika Super App K3, lalu refresh kembali aplikasi Anda. Setelah itu, Anda bisa klik nama Anda, lalu akan muncul Member Card Platinum. Oke, nah itu tadi ya untuk teman-teman bisa upgrade menjadi platinum, silahkan bisa di-upgrade terlebih dahulu untuk teman-teman yang masih silver, karena nanti kalau masih silver sertifikat tidak akan terbit. Nah, untuk selanjutnya buat teman-teman semuanya yang ingin nonton atau belajar lagi ya untuk webinar-webinar K3 sebelumnya yang mungkin ketinggalan, silakan bisa subscribe channel YouTube-nya Kak Cik Deni dan juga jangan lupa klik tombol loncengnya di channel YouTube-nya Kak Cik Deni. Nah, kalau untuk teman-teman semuanya yang ingin tonton video K3 lainnya juga ada di channel YouTube-nya Kak Cik Deni. Kemudian ada informasi apa lagi ya dimulai dari perpanjangan lisensi dan juga SKP, silahkan Pak Deni. Oke, terima kasih Pak Arif. Ya, gini teman-teman semua, kalau teman-teman punya SKP, itu harus diperpanjang ya. Kalau emang udah waktunya diperpanjang, silakan perpanjang. Karena nanti kalau udah lewat dari 1 tahun, teman-teman harus refreshment. Ya. Nah, ini juga lisensi juga, teman-teman, wajib diperpanjang juga ya. Nah, kalau teman-teman mau ikut ahli K3 umum, kita buka nih ahli K3 umum di tanggal 22 Januari sampai dengan 5 Februari untuk online training ya. Tapi kalau teman-teman semua mau ikut pelatihan yang tatap muka, itu tanggalnya itu sama persis tanggal 22 Januari. Cuman memang yang tatap muka itu harganya lebih sedikit lebih mahal ya. Nah, kalau teman-teman mau ikut yang versinya BNSP, ini juga ada nih tanggal 22 sampai 26 Januari ya. Nanti sertifikatnya dari keluaran dari BNSP. Nah, kalau teman-teman sudah punya ahli K3 umum, lanjutkan ke auditor SMK 3. Ini sisa 4 seat lagi ya, teman-teman bisa ikut yang tanggal 22 sampai 27 Januari. Tapi syaratnya sudah ahli K3 umum ya, pendidikannya minimal D3. Oke, kalau teman-teman mau belajar mengukur lingkungan kerja, faktor fisika, kimia, biologi, ergonomi, teman-teman bisa ikut yang ahli K3 Muda Lingkungan Kerja, sertifikatnya dari Kemenaker RI. Sorry, sertifikatnya dari Hygiene Industry, dari BNSP, tapi SKP-nya itu dari Kemenaker RI ya, SKP lisensi dari Kemenaker RI. Nah, ini juga teman-teman tamatan SMA bisa join di sini teknisi K3 listrik tanggal 26 sampai 3 Februari. Ini juga blended training, bukan online.
Nah, kalau yang ini full tatap muka ya, selama 18 hari, ini juga mulainya tanggal 22 Januari sampai dengan 12 Februari, tapi pendidikannya minimal D3. Nah, kalau teman-teman kerja di konstruksi, ya seperti kita bahasan hari ini juga ada mengenal konstruksi juga. Nah, ini kita ada buka lagi kelas di 30 Januari sampai dengan 6 Februari. Karena yang Januari ini ya, satu kelas pertama di bulan Januari ini udah full ya, 30 orang. Kita buka kelas lagi di 30 sampai 6 Februari. Tapi kalau teman-teman sudah ahli muda, teman-teman bisa lanjutin ke ahli madya, tapi syaratnya pendidikan minimal D3 dan ini full tatap muka ya. Nah, kalau kita mengawasi perancah, teman-teman harus punya certified supervisor perancah. Tapi kalau kita hanya memasang dan membongkar perancah, cukup yang teknisi perancah ya. Ini juga blended training. Kalau kita tergabung dengan tim tangkap darurat, teman-teman ya wajib memiliki sertifikat dan lisensi petugas peran kebakaran kelas D. Ya, kelas D itu bisa memadamkan api menggunakan APAR. Tapi kalau kelas C memadamkan apinya menggunakan hidran dan penyelamatan menggunakan SCBA. Silakan teman-teman ikut sini ya. Nah, ini juga petugas P3K teman-teman bisa ikut ya. 4 hari pelatihannya, 2 hari online, 2 hari tatap muka. Nah, kalau kita kerja di ketinggian masih menggunakan akses berupa scaffolding, teman-teman ikut yang TKBT tingkat 2. Tapi kalau kita udah menggunakan roof access, akses tali, teman-teman harus bisa ikut yang TKPK 1 ya. Nah, ini teman-teman kalau punya forklift pastikan operatornya sudah memiliki lisensi yang asli ya. Tidak perlu khawatir, tidak perlu ke Jakarta, teman-teman. Prakteknya cukup di pabriknya atau tempat kerjanya masing-masing. Nanti ujiannya via Zoom ya. Nah, kalau teman-teman kerja di rumah sakit, ada sertifikat Kemenaker namanya K3 Rumah Sakit ya. Tapi kalau mau yang versinya BNSP, ada juga paramedis K3 Muda ya. Cuman kalau yang paramedis K3 Muda, ini uji kompetensinya itu tatap muka ya, wajib hadir ke TUK Widyatama yang ada di Jakarta Barat. Nah, ini regulasi yang terbaru, teman-teman ya, Permenaker nomor 11 tahun 2023 mengenai ruang terbatas. Itu sudah tidak ada lagi confined space madya, confined space utama, CSU dan CSM udah nggak ada lagi. Jadi diganti dengan istilahnya teknisi K3 ruang terbatas. Ya. Nah, ini pelatihannya 23 sampai 29 Januari. Ini kalau jadi sertifikatnya nanti keluaran dari keluaran dari BNSP, lisensinya itu dari Kemenaker RI ya. Nah, ini kombinasi juga seperti Liga 3 lingkungan kerja nih. Yuk, teman-teman ikut yang confined space ya, teknisi K3 ruang terbatas. Nah, kalau teman-teman mau kerja di migas, ada operator K3 migas, ini pendidikannya SMA, tapi kalau teman-teman pendidikannya D3, ikut yang pengawas K3 migas ya. Nah, ini juga kalau teman-teman mau SMK 3 itu ada persyaratan perusahaannya harus punya certified petugas investigasi insiden. Ini kita juga buka kelasnya. Ya, ini juga full online ya, full online ya. Materinya online, uji kompetensinya juga online. Nah, ini ada fitur terbaru dari Mediatama ya, ada di aplikasi Mika Superapp K3. Cuman fitur ini baru akan tayang kembali itu di tanggal 16 mengikuti teman K3 ya, karena teman K3 lagi maintenance. Ini fitur apa? Ini fitur adalah pertama, teman-teman bisa memvalidasi ya kalau ada yang lamar kerja atau kita sendiri punya sertifikat Kemenaker sebenarnya terdaftar nggak di teman K3. Nah, klik cari personil, isi nama lengkap, tanggal lahir, lengkapi nomor WhatsApp dan jenisnya apa, lisensi atau sertifikat. Atau teman-teman juga bisa memfilter PJ K3 yang teman-teman mau pakai. Misalkan mau training apa, cek dulu PJ K3-nya itu terdaftar nggak di Kemenaker. Nah, teman-teman klik cari PJ K3, tulis nama PJ K3-nya. Kalau nggak ada, berarti teman-teman itu eh, lembaga tersebut tidak terdaftar di Kemenaker. Ini ATK yang teman-teman akan terima ya, tergantung dari jenis pelatihannya. Nanti akan diberikan kalau online itu secara kirim lewat Tiki, tapi kalau tatap muka itu kita kirimkan pada saat praktek ya. Pada saat praktek datang ke Jakarta kita kasih secara langsung. Oke, dilanjutin Pak Arif. Oke, nah untuk teman-teman semuanya yang mungkin ketinggalan nih untuk ikut webinar setiap Sabtu atau Sabtu lalu ya. Nah, jangan khawatir kalau misalkan teman-teman tonton video di YouTube kan itu tidak dapat sertifikat. Tapi kalau teman-teman menonton di website milea.app, teman-teman bisa mendapatkan sertifikat dan bisa mendownload materinya. Kalau di aplikasi Mika itu hanya bisa diakses saja, tapi kalau melalui website Milea
atau milea.app, teman-teman bisa mendownload materi dan juga bisa menonton videonya seperti itu. Dan tetap mendapatkan sertifikatnya. Hanya saja teman-teman semuanya, ini teman-teman wajib mendaftarkan kembali akunnya karena ini berbeda akunnya dengan aplikasi Mika. Jadi wajib daftarkan akun Milea-nya terlebih dahulu ya. Nah, kemudian kalau sudah daftar, silahkan teman-teman bisa klik menu kursus, kemudian nanti bisa langsung klik urutkan berdasarkan waktu publish yang terbaru. Nah, kalau waktu publish yang terbaru artinya untuk webinar kolega setiap Sabtu sudah terupload di website milea.app. Nah, seperti ini untuk yang hari ini juga sudah tertayang di website Milea. Hanya saja di sini ada pembayarannya ya, teman-teman, karena teman-teman bisa mendownload materinya seperti itu dan mendapatkan sertifikat. Kemudian teman-teman juga bisa mempelajari ada 10 kategori bidang e-course ya teman-teman. Silakan bisa dipelajari melalui website milea.app ini. Kemudian tonton video sampai dengan selesai lalu bisa mendapatkan sertifikatnya. Nah, seperti ini untuk mendownload modulnya. Nanti untuk rekamannya juga akan diupload setelah webinar ini selesai. Kemudian silakan klik tombol panah ke bawah. Otomatis nanti teman-teman bisa membaca modulnya secara offline di laptop ataupun juga di handphone teman-teman semuanya. Nah, selanjutnya untuk teman-teman yang mencari pekerjaan jangan khawatir di website mediatama.co.id juga sudah ada menu karir yang di sini ada ratusan lowongan pekerjaan setiap harinya dan ini update. Silakan bisa langsung dilamar saja sesuai dengan gaji dan juga lokasi yang teman-teman inginkan. Tinggal masukkan CV-nya saja, otomatis nanti teman-teman bisa mendapatkan lowongan pekerjaan secara mudah ya. Dan kalau misalkan teman-teman belum mempunyai CV, silahkan bisa membuat CV secara online melalui aplikasi Mika dan silahkan klik menu buat CV online, kemudian pilih template-nya, lalu isi seluruh kolom dengan lengkap, kemudian nanti teman-teman langsung bisa mendownload CV-nya dengan secara mudah ya. Bisa buat banyak ya teman-teman, silahkan klik menu akun lalu history CV. Di sini ada history CV teman-teman yang sudah dibuat kalau lebih dari satu ya untuk buatnya. Nah, kemudian untuk teman-teman semuanya yang ingin mendapatkan uang saku sebesar 3 juta rupiah per bulan, caranya gimana? Caranya adalah menggunakan sistem referral. Nah, apa itu sistem referral? Silakan bisa tonton video berikut ini. Tutorial penggunaan kode referral. Yang pertama, silahkan klik menu akun, lalu klik menu referral, kemudian salin kode referral ke pelatihan yang Anda inginkan. Kemudian, pilih pelatihan yang Anda inginkan. Lalu klik proses pemesanan, lalu masukkan kode referral Anda. Lalu klik selanjutnya, otomatis akan muncul pada detail pesanan Anda. Selanjutnya, tutorial penarikan saldo referral. Yang pertama, silahkan Anda klik ubah rekening, kemudian lengkapi biodata rekening Anda, lalu klik simpan. Kemudian klik tarik saldo, lalu ajukan penarikan saldo minimal 1,3 juta, dan klik ajukan. Oke, nah itu tadi untuk menggunakan kode referral ya teman-teman. Silakan nanti bisa menggunakan kode referral jika ada teman kita yang ingin mengikuti pelatihan Kemnaker atau BNSP yang berbayar saja ya. Kalau untuk yang gratis seperti hari ini tidak bisa menggunakan kode referral. Kemudian untuk teman-teman semuanya yang ingin kerjasama, yang ingin mengetahui info lebih lanjut ya terkait dengan sertifikasi Kemnaker, BNSP ataupun in-house training, silakan hubungi nomor yang tertera di depan layar ataupun WhatsApp tim kami ya, ada Pak Beni, Mbak Risma, Mbak Soka dan juga Mbak Amanda. Dan juga follow akun sosial media kami ya, ada di Instagram @mediatama, Facebook Tama Mediatama Sertifikasi, YouTube-nya Kak Cik Deni di subscribe dan juga jangan lupa untuk follow akun TikTok-nya Kak Cik Deni. Dan untuk teman-teman semuanya yang ingin kerjasama sebagai sponsor, silakan hubungi nomor yang tertera di depan layar ataupun juga instruktur yang ingin berbagi, ingin sharing seperti Pak Tito hari ini, silakan bisa hubungi nomor yang tertera di depan layar dan juga nanti bisa mengajukan diri untuk menjadi pembicara di webinar kolega setiap Sabtu. Oke, sudah makin banyak untuk pertanyaannya, silakan Pak Denny dan juga Pak Tito. Oke, pertanyaan pertama dari Roma Tanjung. Roma Tanjung ini dia fokusnya apa sih poin-poin penting dalam budaya keselamatan dalam setiap perusahaan?
Ya, kira-kira poin-poin penting untuk berbudaya K3 itu apa sih ciri-cirinya Pak Tito? Silakan. Ya, terima kasih rekan-rekan. Pak Roma ya, Pak Roma Tanjung ya. Oke. Ciri-ciri budaya di tempat kerja kita sudah tercapai itu atau sudah dijalankan. Yang pertama, terlihat ya dari pertama masuknya aja potensi-potensi bahaya yang ada di tempat kerja kita itu udah dilihatkan kan itu ya. Kemudian ketika kita masuk tempat kerja kita itu kaitan dengan safety performance ya, kaitan dengan kerja aman kita, kemudian berapa banyak kecelakaan kerja kita itu tidak malu-malu lagi, tidak ditutup-tutupin ya. Itu adalah salah satu bukti bahwa di tempat kerja kita itu sudah atau di tempat yang akan kita kunjungi itu bahwa oh ini tempat kerja ini sudah ada nih safety-nya segala macamnya. Ya kemudian terlihat juga ya beberapa mungkin signing ya sign-sign yang sudah terpasang di tempat kerja kita atau mungkin dari awal di depan itu juga sebenarnya bagian dari bahwa budaya K3 itu sudah mulai ada ya di tempat kerjanya. Seperti itu mungkin contohnya. Oke, terlihat dari pas teman-teman masuk ke sebuah perusahaan udah kelihatan ya simbol-simbol Ya, K3, safety induction ya, ada hiraknya, wah banyak ya rambu-rambu dan banyak. lain-lain. Oke, lanjut dari Pak Hasan katanya. Punishment yang adil itu kayak gimana sih Pak? Karena sebagai leader menemukan pelanggaran safety dan perilaku unsafe action yang terjadi di tempat kerja kita. Ya, Oke, supaya oke, kita tuh adil gitu lah ya. Nah, itu kelihatan tuh adil tuh kayak gimana di mata para pekerja lain. Silakan Pak. oke. Pertama, kita harus punya SOP ya yang jelas dari awal. Jadi supaya nanti pada saat siapapun yang menaik atau gini, biasanya kita ada yang kalau di tempat saya itu ada namanya PKB, perjanjian kontrak bersama ya. Nah, itu sudah siapapun orangnya ketika dia melakukan punishment, ya baik punishment yang berkaitan dengan K3, punishment yang mungkin nih nggak apa ya agak sedikit nggak enak nih, mungkin berkaitan dengan kontrak apapun itu ya keculas atau culas kan banyak ya macamnya ya. Nah, itu sudah tertuang semua di PKB. Nah, artinya siapapun nanti yang mengenai itu ya jelas. Nah, kemudian kalau yang tadi saya contohkan kasusnya adalah berkaitan dengan misal kaitan policy narkoba ya, narkoba, alkohol dan lain sebagainya. Artinya seperti apa penerapan itu di tempat kerja kita. Nah, itu juga dituangkan dalam policy. Apakah kita langsung cut orang itu, apakah kita juga kemudian kalau budaya safety kita sudah di tempat kerja kita ada, tidak hanya cukup cut, tapi memberikan edukasi ya, kemudian mengirimkan orang ini ke mungkin mana ya, Lidung nggak salah ya, kalau nggak salah yang masalah narkoba dikirimkan ke sana sehingga orang ini nantinya oke, mungkin dia selesai dengan perusahaan kita, tapi kita masih ada rasa belas kasih lah ya bahasanya, memberikan orang ini menjadi lebih baik ke depannya, sehingga tidak terjerumus lagi. Sehingga angka pengguna narkoba juga bisa kita putus. Nah, itu juga bagian dari budaya safety yang sudah ada. Gitu sih contohnya. Oke, gitu ya teman-teman semua ya. Nah, katanya lagi nih Pak Fikri Haikal katanya, cara menciptakan dan menerapkan 5 elemen untuk budaya K3 itu seperti apa Pak? Oke, 5 elemen tadi kan yang saya sampaikan ya, artinya pertama berkaitan dengan apa budaya adil, budaya belajar dan segala macam ya kita terapkan ya. Itu semua sebenarnya sudah ada di dalam SMK 3 teman-teman ya. Jadi dalam SMK 3 dalam elemen 1 sampai 12 itu benar-benar dijalankan dengan baik. Kemudian tentunya seperti tadi saya juga singgung PDCA ya karena SMK 3 atau yang dulunya kemudian OSAS ataupun yang sekarang menjadi ISO 45001 artinya dengan siklus PDCA-nya. Nah, itu juga dijalankan dengan baik sehingga 5 elemen ini adalah ini buaya apa budaya nih? Sebenarnya buaya saya jadi ya budaya K3 ya. Jadi itu bisa menjadi melihat bahwa budaya K3 di tempat kerja kita itu dijalankan teman-teman. Ya, jadi monitoring, kemudian jangan lupa lihat checklistnya, kemudian juga kalau memang ada lihat gap, ketika ada gap ya nantinya menjadikan perbaikan untuk kita lihat pada saat action kan, kemudian nanti kita ciptakan lagi plan yang baru sehingga tercapailah continuous improvement. Nah, itu menjadi budaya juga teman-teman seperti itu. Oke, intinya PDCA ya, Plan Do Check Ya. Action ya teman-teman semua ya. Oke, Pak Freddy, Adam, beliau bertanya nih, jika suatu perusahaan tren insiden atau eksidennya banyak, apakah SHE yang mesti Hmm. disalahkan seutuhnya? Padahal program-program SHE sudah dijalankan, tetapi masih saja banyak karyawan yang belum aware terkait Ya, K3. Nah, ini gimana nih? Kadang oke. orang K3 tuh selalu disalah-salahin kalau terjadi kecelakaan. Padahal kalau Ya, kita nge mereka supaya pakai
helm, sepatu. Malah dianggap sebagai kita ini menghambat pekerjaan. Kadang jadi si malakama ini Pak Tito. Silakan Nah, Pak. ini kayak pertanyaan yang tiap training ada terus ya. Kayak curhat kayaknya. Nggak apa teman. Jadi gini, eh, prinsipnya gini, kita sebagai seorang K3 kan kita ada kewenangan seorang K3 ya, itu dicetuskan dalam Permen 2 tahun 92 teman-teman. Jadi silakan dibaca dalam regulasi itu semuanya. Artinya kita adalah di sini seorang K3 itu menjalankan program, kemudian memonitor dan segala macamnya. Nah, nanti ketika memang ada catatan yang tidak aman, catatan apapun itu, ya kita catat sebagai administrasi kita. Ketika nanti sampai terjadi kecelakaan kerja, artinya kita sampaikan lagi bahwa kita tuh sebenarnya sudah melakukan ini loh, itu loh. Nah, kemudian kita bisa kalau nanti kemudian diinvestigasi, itu jatuhnya bukan lagi kita yang salah, tapi ada human error, teman-teman. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan ya, human error adalah ini walaupun sifatnya fluktuatif ya, naik turun, itu ya di angka di atas 50% lah. Itu banyaknya kecelakaan kerja itu disebabkan oleh personil yang baik tidak aman ataupun ada dia kerja di kondisi tidak aman. Seperti itu, teman-teman. Itu mungkin Pak Denny jawabannya. Dan kita tentunya nggak salah ya. Artinya kita kalau udah menjalankan itu semua dan tercatat seorang K3 nggak jadi salah. Jangan salah kita buktinya kuat gitu ya teman-teman ya. Oke, pasti semua aktivitas kita ada eviden dan dokumentasinya Ya, ya, teman-teman semua ya. Oke, lanjut lagi. Kata kata Pak Surya ini katanya bertanya, safety culture untuk di rumah sakit itu seperti apa, Pak? Untuk cara penerapannya. Nah, silakan. nah safety culture untuk di rumah sakit ini juga tantangan ya. Jujur saya juga masih baru belajar lah ya untuk rumah sakit dan saya juga lihat sendiri kalau ke rumah sakit tuh wah ini kayaknya lebih riuh dibanding konstruksi, dibanding kalau mungkin di pabrik karena yang hadir ini bukan lagi orang yang sudah induction dan segala macamnya, artinya orang awam nih yang datang ke sana dengan tidak tahu safety dan segala macamnya. Nah, artinya kita sebagai seorang K3 di lingkungan rumah sakit, yang penting kita pertama menunjukkan informasi sama seperti halnya K3 dimanapun informasi potensi bahaya apa saja yang di tempat kerja kita. Sehingga paling tidak ada informatif yang disampaikan, kemudian pekerja ya memang untuk melihat kepedulian orang awam ya ini agak sulit, tapi itu menjadi tantangan teman-teman. Ya yang penting kita sebagai seorang K3 tempat kerja kita nantinya, kalau mungkin saya bilang sih kalau di rumah sakit itu lebih banyaknya bahaya biologi ya, masalah virus, masalah kuman, masalah mungkin chemical juga ya. Nah itu yang penting kita bisa tercapture, kemudian kita analisa dan kemudian kita lakukan hierarki kontrol bahayanya, sehingga safety culture itu dengan ya keterlibatan orang yang apa di divisi di rumah sakit itu ya, seperti itu. Itu mungkin Pak Denny. Oke, lebih banyak sosialisasi ya agar Ya, lebih tercipta kembali ya safety culture di rumah sakit karena banyak pasien yang ada dalam ya. rumah sakit ya. Oke, lanjut lagi. Ini mirip-mirip pertanyaannya dari Pak Laode, lalu ada beberapa orang yang di bawah ini juga bertanya, katanya gini, ya. Oh, ini Pak Marjan juga bertanya nih ya mengenai safety leadership kalau di atasnya itu katanya ada karyawan senior gitu kan atau Hmm, di sini Pak Laude bilang ada pimpinan puncak katanya yang tidak menghargai terkait dengan K3 itu sendiri katanya. Nah, ini oke, cara ngomong dan cara koordinasinya ini seperti apa nih Pak Tito? Karena dia lebih senior, kadang orang K3 oke. tuh dia, ah kamu orang baru, kamu anak Ya, kencur, kamu baru tamat, kamu baru masuk kerja pada merintah-merintah saya kayak gitu. Silakan Pak. oke. Terima kasih. Nah, jawabannya sama seperti yang tadi ditanyakan sempat ya, yang masalah K3 kalau disalahin nanti kalau ada kecelakaan gimana. Nah, prinsipnya sama. Kita harus punya SOP, teman-teman. Kalau saya ambil dari manual piramida prosedur, ya di mana di perusahaan kita itu pertama harus ada manual ya. Pertama regulasi, kemudian ada manual, ada policy ya. Kemudian nanti di bawahnya nanti ada SOP, ada form dan lain sebagainya. Itu harus disediakan teman-teman ya. Nah, artinya itu semua itu untuk menjadikan acuan ketika nanti kita menyampaikan ini itu kepada pekerja itu tidak lagi asal kita menyampaikan, tapi orang itu pun harus patuh terhadap hal itu. Kemudian ingat di awal pada saat mereka tanda tangan, ada yang tadi namanya PKB tadi, perjanjian kontrak bersama. Ketika mereka macam-macam, ya yang penting kita dalam menyampaikan yang baik ya, jangan cari musuh juga. Artinya tetap dengan tadi yang saya sampaikan masalah komunikasi harus dapat diterima apa frekuensinya harus sama nih. Kadang orang tuh harus ada yang keras, tapi kita masuknya harus dengan yang cara yang di bawahnya ya. Jadi jangan sama-sama keras nih.
Jangan sampai minyak sama air kan nggak ada yang nyatu. Nah itu memang tantangannya teman-teman. Tapi kembali lagi, KB itu adalah pegangan kita ya sebagai seorang K3 dan undang-undang tadi. Gitu sih Pak Denny. Jadi nggak melihat ya orang baru orang lama seperti itu sih. Oke, itu kalau untuk orang lama, orang baru. Bagaimana kalau pimpinannya? Nih, Pak Tito, Oke, pimpinannya yang tidak support K3, padahal kita udah buatin program, udah buatin kayak gimana, tapi dari leadernya sendiri, pimpinan kita sendiri itu nggak support K3. Ya kayak ya, capek aja gitu, program K3 ya, itu udah dibuat bagus katanya, tapi nggak dijalanin gitu loh, ya. apalagi boro-boro budget, ditekan terus, dicoret terus, budgetnya kurang-kurangin. Nah, itu gimana Pak Tito? Silakan. Ya, sama seperti tadi rekan-rekan ya, jawabannya adalah kita punya prosedur, kita punya regulasi yang dari kita sebagai seorang K3 ya, kita jalan kewenangan K3 itu harus dijalankan. Kemudian ya mau mereka atasan mau nggak care mau segala macam, kita tunjukkan dan tetap kita harus sampaikan di dalam meeting itu ya, meeting yang harus kita sampaikan juga, meeting ini harus ada Pak. Kalaupun meeting nggak ada ya kita catat. Jangan sampai gini ya, kita menyampaikan ini itu tapi nggak tercatat ya tadi kembali lagi evident. Karena kalau ada apa-apa tadi bisa jadi kita sebagai yang salah. Atasan tuh pinter, biasanya mereka cari kambing hitam ya. Nah, untuk menghindari kambing hitam itu makanya kita harus kuat dalam administrasi teman-teman. Gitu sih kalau dari saya. Oke, ini agak sedikit menyimpang nih mengenai alokasi katanya Pak Asnil. Pak Asnil masih ada nggak nih? Katanya alokasi anggaran biaya yang ada di lapangan itu masih kurang katanya. Sebagai seorang leader di bagian K3, apa sih sikap yang harus kita ambil ya untuk mengurangi risiko kecelakaan? Ini minim budget tuh. Gimana Pak? Silakan. Kan komitmen. Oke, sebenarnya untuk ketika alokasi biaya ini memang ada beberapa bukan ada lagi ya. Memang menerapkan itu presentasi ya modelnya ya. Nah, kita jalankan ya pertama semampunya kita dulu artinya menunjukkan bahwa kita itu bisa berjalan walaupun alokasinya kecil ya dengan yang mungkin sistematis ya dengan apa program training yang kita nggak usah bayar dari luar kan itu ya. Jadi dari internal kita dulu sehingga nanti semoga harapan kita kan ketika kultur itu sudah terbentuk, manajemen sudah melihat bahwa kita ternyata bisa, insya Allah ketika itu sudah mulai luntur, manajemen udah mikir, oh ternyata butuh ya gini. Nah kita juga sampaikan bahwa secara regulasi ternyata simpelnya APD segala macam kan harus sesuai dengan ini itu ya. Apa referensinya, metriknya harus jelas. Nah itu juga bisa menjadi acuan juga sih, Denny dan rekan-rekan tadi ya, Pak Asnil ya. Oke, ini Bu Nuke juga panjang nih pertanyaannya. Intinya, apakah ada tools atau pendekatan acuan yang dapat kita Oke, gunakan untuk mengukur sejauh mana safety leadership ini berhasil itu diterapkan? Silakan, Pak. oke. Terima kasih Ibu Nuke. Jawabannya adalah kita ingat dalam ini apalagi masih awal tahun nih. Biasanya awal tahun itu kita develop yang namanya leadership sama sorry leadership, yang namanya lagging dan leading indikator ya. Nah, leading dan lagging indikator ini adalah suatu catatan kita atau tools kita teman-teman. Kalau kita mungkin lagging tadi, lagging adalah catatan berapa banyak ukuran kecelakaan kerja ya yang akan terjadi kan gitu ya. Artinya severity rate atau TRIR lah ya bahasanya. Nah, itu kemudian leading indikator kita. Nah, leading indikator tadi saya sampaikan yang poin di bawah ya safety pyramid tadi ada yang namanya safety observasi, yaitu ada unsafe action, unsafe condition. Nah, artinya kita harus lihat juga berapa banyak kecelakaan, tindakan ataupun kondisi tadi yang banyak ditemukan. Nah, keterlibatan ini harus disampaikan kepada pekerja, yaitu dengan caranya apa? Toolsnya adalah BBS, Best Behavior Safety, atau stop work ya, atau pengukuran dengan permit. Jadi seberapa banyak permit yang rilis, kemudian berapa banyak permit ini yang dilakukan sesuai atau tidak, sidak lah. Nah itu adalah tools-tools kita, Bu Nike ya, untuk menjalankan apa dalam hal ini. Apalagi kalau kita bicara BOD ya, ya singkat aja, mungkin beberapa slide kan itu ya, kita tunjukkan bahwa ini loh grafiknya dengan grafik yang tadi kita sampaikan, checklist audit permit, kemudian BBS yang tercapai, sehingga BOD juga melihat bahwa oh ya udah tercapai nih atau dari target ini, oh ternyata belum. Nah kita mau seperti apa? Nah ini kita sampaikan lagi yang sehingga nanti jadikan itu lagi planning lagi untuk di tahun depannya. Nah ini mumpung masih awal tahun teman-teman ya. Jadi untuk di awal tahun kita setting leadership, leading dan lagging ya. Sama tempat saya juga sama nih. Saya juga lagi meminta atasan saya meeting di berarti minggu depan. Sama, saya juga lagi menyusun itu. Sama kan, ya teman-teman gitu ya. Itu.
Oke, lanjut. Katanya lagi, dia bertanya lagi nih. eh dari Pak Gali. Nah, saya cek dulu Pak Gali masih ada nggak nih? Oke, ada Pak Gali ya. Hmm, Tanya bagaimana mengintegrasikan aspek psikologis pekerja pada saat dalam strategi keselamatan Keselamatan. untuk memahami dan mengatasi potensi faktor manusia yang dapat mempengaruhi keselamatan kerja. Ini bahasanya tinggi banget nih, tapi intinya Ya, aspek psikologis apa yang bisa membuat menyadarkan seseorang akan pentingnya K3. Nah, kayak gitu oke. mungkin Mas. Silakan. Ya, Mas Galih, kita ketemu aja di pabrik, Mas ya. Ini orang kontraktor saya ini, Pak. Jadi, Ya. oke. Aspek psikologi ini biasanya kalau di tempat saya itu ada keterlibatan karyawan dalam melaporkan ya. Jadi kita blended ya. Jadi kita hilangkan nama orangnya itu. Jadi mereka melaporkan kondisi-kondisi di tempat kerja kita tanpa nantinya disampaikan nama orang itu. Jadi supaya benar-benar aktual gitu. Jadi nggak usah takut bahwa nanti, wah, aduh nama saya tercemar segala macam. Nah itu juga bisa mengukur aspek psikologi di tempat kerja kita ya, bagaimana kondisi aktual di lapangan. Nah, itu salah satu caranya, Mas. Jadi kemudian ini juga bagian dari optional health ya, masalah kesehatan yang akhirnya bisa nyebabin penyakit akibat kerja, terutama berkaitan dengan stres kan. Nah, itu juga bagian, Mas. Siapa Mas Galih ya? Gitu sih. Itu kalau di tempat saya kemudian dijalankan, Pak. Ada yang setiap tahun kita ada, bukan setiap tahun lagi, setiap 6 bulan kita ada kuesioner yang dikirim ke semua orang ya, artinya semua karyawan seperti apa nanti pencapaiannya dengan nilai yang harus yang dilihat kan nanti. Nah, itu yang lola HR sama dokter, dokter perusahaan kalau tempat saya. Oke. Ini juga pertanyaan agak menyimpang sedikit tapi agak masuk ke dalam safety culture juga. Pak Saiful Bahri bertanya, bagaimana tindakan kita jika kita menemukan operator alat berat yang kita sewa ternyata CEO-nya itu hasil nembak atau palsu. Nah, apa Oke, tindakan kita sebagai owner atau yang menyewa ya operator tersebut? Silakan, Pak. pertama kita jelas ya dari SOP, ada SOP inspeksi kan gitu ya. Nah, supaya hal ini jangan sampai terjadi, kita punya checklist lah harusnya ya. Jadi supaya kita putus, karena kalau sudah masuk kayak gini ini agak repot nih sebenarnya. Makanya sebenarnya kita harus punya SOP jelas dalam melakukan inspeksi ini seperti apa saja yang dicek, sehingga hal-hal seperti ini jangan sampai terjadi. Nah, kalau ternyata kelolosan, sebenarnya gampang. Satu, siapa orang yang mengurusi ini? Karena bisa jadi ternyata ada oknum di dalam perusahaan kita sendiri, bisa jadi. Ya, itu yang teman-teman perlu ketahui. Nah, yang kedua, kalau sampai yang terjadi juga, ya nggak pakai lama, selesaikan, keluarkan orang itu. Nah, kembali yang ketiga, perusahaan kita mau tentunya koordinasi dengan PJK terkait ya, mungkin yang biasa saya juga lakukan ke Media Tama juga ya, atau mungkin PJK 3 yang dicatut lah namanya ya. Karena banyak nih, salah satunya Media Tama, saya pernah tanya Pak Denny juga dan teman-teman PJK 3 lain ya, seperti apa nih, ini mau diterusin atau gimana? Tapi saya biasanya saya sampaikan, tapi sorry, saya dari sisi perusahaan saya nggak mau ikut campur banyak karena ribet. Nanti ngurusin kepolisian segala macam. Tapi biasanya yang maju adalah dari sisi PJK 3-nya Pak Denny ya. Biasanya gitu kan. Biasanya gitu teman-teman. Karena tentunya ini sangat dirugikan ya ketika namanya diambil. Gitu sih rekan-rekan. Jadi Pak Saiful, kalau ada yang palsu, silakan minta operator tersebut untuk pelatihan ya. Dan Nah, ditunggulah, dikasih waktulah untuk mereka ikut pelatihan. Atau buat surat pernyataan, kasih waktu 1 bulan dia harus ikut pelatihan. Mungkin seperti itu ya. itu fair Ya, ya, tuh bisa. betul. Oke, lanjut lagi. Nih, katanya Bu Melati. Coba kita cek Bu Melati masih ada nggak? Oke, masih ada. Bu Melati Amalia bertanya nih. Ya, berdasarkan pengalaman, apakah Pak Alfian pernah bertemu dengan karyawan yang tidak proaktif dengan safety? Jika iya, waktu cara nanggapinnya tuh gimana tuh? Orang yang pasif aja kayak gitu kayak. Silakan, Oke. ya. Nah, orang pasif ini pertama kita juga bisa lihat track record untuk training dia ya. Artinya ini, kita sebagai seorang K3 jangan cuma menjudge ya. Wah, orang ini nggak proaktif nih. Bisa jadi ini disalah di kita. Bisa jadi training metriknya orang ini, misal dia adalah level supervisor. Ternyata mereka atau orang ini tidak pernah di training sama kita berkaitan dengan BBS atau metode lain ya dalam melakukan observasi. Nah, artinya harus dipastikan dulu teman-teman. Jadi jangan sampai salahnya ternyata di SAE atau safety atau departemen training. Nah, kedua, ketika ini ternyata udang sudah, ya kita sampaikan, ya kita solusikan, Pak,
gimana lokasi kerja aman? Apakah tapi ini ternyata banyak finding-finding kayak gini Pak, Bapak kok nggak ini kan? Karena seperti tadi saya sampaikan ya, artinya ada orang yang tidak mau tahu kan kondisi di lapangannya. Nah, ini juga sebagai ukuran teman-teman ya dalam hal ini. Ya tentunya saya pernah menanggapi hal ini. Bisa jadi yang pertama saya pernah terjadi karena salah saya, ternyata orang ini nggak pernah belum pernah training, dan yang kedua ternyata ya orang ini nggak mau, kadang orang ini nggak mau diribetin bahasanya gitu ya. Ah, ntar saya kalau jadi report nanti malah ke saya nanti yang harus saya ngelaporin, saya juga yang harus nge-close. Nah, itu pikiran yang jadul lah saya bilang ya terkait dengan hal ini, dan walaupun ini jadul tapi sering masih banyak ditemukan kayaknya sih. Apalagi mungkin itu ya Pak ya. Ini ada 3 pertanyaan tapi mungkin itu sih tadi Oke. pertanyaannya ya. Oke, pertanyaan keduanya, ciri safety leader katanya. Ciri safety leader yang Mm-mm. standar itu tuh kayak gimana? Apakah dia harus punya kompetensi apa, yang harus kita penuhi nih? Sedikit-sedikit mungkin kita harus Oke. penuhi nih. Seperti apa, Pak? Silakan. Oke, kalau hal ini, jadi kalau di tempat saya ya, saya ambil contoh, itu belum lama. Ini bulan dari Departemen HR ya. Jadi ada namanya Supervisor Development Program ya, SDP. Atau juga ada yang namanya Manager Development Program. Nah, itu salah satu training yang harus mereka miliki, itu internal ya. Kemudian juga bisa kita masukkan mungkin training yang lain ya berkaitan dengan leadership. Tapi kalau dari Naker kayaknya belum ada Pak ya kaitan leadership ini ya Pak ya. Jadi artinya Ya. dari internal ini, dari internal kita yang untuk mencapai hal ini. Kemudian tadi program BBS yang kita sudah punya target nih untuk level supervisor, kita targetkan dalam 1 bulan mereka harus apa catatan stop cardnya misal 5 gitu ya, tapi ternyata baru 3 yang dia laporkan, artinya apa? Ada gap 2 nih. Nah, berarti mereka atau orang ini belum belum tercapai kan standarnya. Artinya kemudian ya harus kita coaching seperti itu contohnya. Atau kemudian bisa libatkan juga yang namanya KPI sehingga mereka lebih semangat kalau udah ngomong KPI, kalau nggak tercapai itu hubungannya dengan apa? Bonus atau kenaikan gaji tiap tahun teman-teman. Itu bisa dilibatin ke sana. Oke, gitu ya. Mungkin satu lagi nih pertanyaannya. Untuk waktu ya, kapan kita melakukan ini perbedaan antara safety talk, safety induction, Hmm, safety inspection, supervisi training, ya supervisi meeting. Nah, ini kadang eh, istilah-istilah di ya, perusahaan kan beda-beda kayak gitu beda-beda. kan. Safety talk, kadang toolbox meeting, kadang safety morning talk. Nah, ini Oke. ini safety awareness. Nah, ini pembagian waktu atau jeda waktu atau durasi dan frekuensinya itu seperti apa? Silakan, Pak. Oke. Makasih ya Mbak Melati, ini pertanyaan bagus juga ya. Kembali lagi, ini intinya adalah kaitan dengan metrik ya, risk metrik kita untuk berkaitan dengan safety atau komunikasi. Kita sudah tentukan nih kalau kita bicara safety talk atau di tempat saya namanya toolbox meeting ya. Artinya setiap orang itu sebelum melakukan pekerjaan ya. Dan ini waktunya jangan lama-lama ya. Saya bilang sih maksimal mungkin 10 menit. Kadang 10 menit aja kelamaan. Karena orang kalau kaitan dengan safety talk tiap hari diomongin terus. Orang ini kayak udah bosen, jenuh, dan malah akhirnya nggak maksimal. Nah, itu harus kita tahu. Jadi nggak perlu lama-lama, yang penting poin-poin inti dalam 1 hari kerjaan ini sudah tersampaikan, atau SOP lah ya. Walaupun mungkin mereka hafal, nggak apa-apa kita sampaikan, tapi jangan lama-lama, intinya itu. Nah, kemudian kalau safety induction, kalau di tempat saya sendiri adalah annual ya, tahunan teman-teman, untuk karyawan kontraktor. Tapi kalau untuk karyawan saya sendiri, kalau di tempat saya, ini nyebutnya bukan induction, karena kalau induction itu hanya di awal mereka akan bekerja di tempat itu sesuai dengan disampaikan regulasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70. Saya lupa pasal nomor berapanya, tapi ada nyebutin bahwa setiap pekerja harus mengetahui potensi bahaya apa yang ada di tempat kerjanya kan. Nah, itu 1 kali. Nah, tapi kalau di tempat saya, kalau induction untuk yang anualnya, artinya untuk karyawan gitu ya, namanya bukan safety induction, namanya eh, kita sebutnya SHEMS, Safety Health Management System. Nah, itu tahunan, sama. Tapi bahasanya aja yang seperti tadi Pak Denny bilang, bukan induction. Kalau inspection, kembali lagi, ini eh, disesuaikan dengan SOP tempat kita. Tapi kalau kita bicara inspection ini kan nanti kaitannya dengan ada SMK 3 atau mungkin berkaitan dengan uji uji riksa ya. Kalau uji riksa nanti tergantung, ada yang 5 tahunan, ada yang 2 tahun, ada yang 1 tahun. Kembali lagi regulasinya undang-undang seperti apa. Tapi kalau kita punya standar safety yang lebih tinggi, mungkin kita, wah, uji riksa kelamaan nih 1 tahun. Kita mau untuk memastikan sebelum uji riksa ini terjadi atau dijalankan, mungkin 1 bulan sekali kita lakukan inspeksi, itu nggak masalah kan gitu. Atau apalagi?
Kalau training ya disesuaikan dengan metriknya tadi ya artinya pekerjaannya ketinggian, kerja di mesin, pekerja di area mungkin utility ya disesuaikan dengan bidang kerjanya mereka. Kalau meeting ada meeting mingguan, ada meeting bulanan ya atau meeting P2K3 yang itu diisi oleh anggota-anggotanya yang sudah tercatat ya. Dan tentunya itu semua nanti akan dijadikan pertanyaan atau eviden ya, terutama untuk pada saat SMK 3 audit. Nah, kalau ketemunya Pak Denny ya siap-siap ya. Oke, ini juga pertanyaan buat teman-teman semua yang baru mau selesai sekolah. Nih, katanya dari Pak Agus Prasetyo, katanya eh, posisi saya sekarang adalah seorang mahasiswa aktif di salah satu sekolah tinggi di Surabaya, katanya. Sebagai Oke. pekerja di perusahaan di Kota Gresik yang saya ingin tanyakan, jika saya ingin masuk sebagai seorang K3, ya, Hmm. itu mulainya dari mana? Karena dia ini kan masih kuliah dan statusnya ini tamatan SMA atau SMK. Silakan, Pak. Oke, pertama untuk peluang kerja. Kalau untuk peluang kerja untuk jadi seorang safety untuk dunia konstruksi sangat besar peluangnya ya untuk teman-teman yang SMA. Makanya tadi Pak Dini bilang ada ahli K3 muda konstruksi yaitu bisa dari SMA atau teknisi K3 listrik itu bisa dari SMA. Tapi kalau rekan-rekan yang akan mulai dari ya sama sebenarnya kadang levelnya tetap harus dari bawah ya nggak bisa langsung ke atas ya tadi kuliah D3 minimal, kemudian ambil K3 umum, ya nanti dimulai dengan dari safety man tetap teman-teman, kemudian nanti pahami sistemnya ya sambil berjalan dan tentunya ya kembali lagi semua orang rezekinya tergantung rezeki masing-masing, tapi kalau kebetulan kalau saya dulu diawali dengan dari awal dari orang lapangan ya, kemudian saya mulai belajar sistem dengan berapa waktu akhirnya saya dapat ilmu lagi dan saya dapat alhamdulillah pindah di perusahaan yang benefit ya dengan industri beberapa industri yang tadi saya sempat sampaikan dari mining dan segala macamnya itu sebenarnya keberuntungan saya. Saya sebenarnya bisa dikatakan ke mining itu beruntung padahal saya nggak punya POP. Tapi waktu itu sempat saya akan di training POP tapi resign dulu. Nah, itu kemudian kembali lagi itu artinya teman-teman peluangnya sangat besar ya untuk menjadi seorang K3 dan kalau yang dari SMA ya bisa tadi SMA auditor apa ya auditor dari K3 muda konstruksi teman-teman ya seperti itu. Oke, intinya kalau teman-teman mau berkecimpung masuk ke dalam dunia K3, ya jangan langsung nembak. Nah, Gajinya berapa? oh, Penempatannya di mana? Nah, itu rada sulit, teman-teman ya. Kadang saya kalau share lowongan kerja selalu ditanya tuh anak Gen Z itu, Pak gajinya berapa? Penempatannya gimana? Itu udah malas banget dengarnya ya. Jadi kalau teman-teman mau kerja di K3, ya anggap aja kalau teman-teman baru tamat kuliah atau tamat apa gitu ya, jangan dulu patokannya gaji gitu ya. Teman-teman dapatkan dulu pengalamannya ya. Kalau ada rezeki baru teman-teman ikut pelatihan ya. Kalau pendidikannya SMA atau SMK silakan ikut. Ada pilihannya tuh. Ada ahli K3 konstruksi yang muda, teknisi K3 listrik, TKBT kerja di ketinggian, TKPK, itu semua bisa tuh teman-teman semua ya untuk yang tamatan SMA. Atau petugas K3 kimia juga bisa. Petugas Damkar D bisa, petugas P3K bisa. Nah, itu semua bisa untuk pendidikan minimal SMA atau SMK ya. Bahkan SD pun bisa yang TKBT ya. Tapi kalau teman-teman pendidikannya D3, teman-teman bisa ikut yang level ahli seperti ahli K3 umum ya, ahli K3 listrik, ahli K3 lingkungan kerja, dan ahli K3 lain yang ada SKP-nya, surat keterangan penunjukannya. Itu ya, Pak Agus Prasetyo ya. Silakan kalau mau switch ya, switch bidang di bidang K3 ya. Oke, teman-teman, kalau ada pertanyaan silakan kalau mau ada raise hand ya. Silakan kalau ada mau raise hand itu maksudnya adalah teman-teman kita bukakan kesempatan untuk bertanya langsung dengan narasumber kita. Silakan, Pak Mario Angga Irawan sudah raise hand. Ya, silakan di teman-teman lain kalau ada yang mau tanya silakan raise hand dulu biar kita urutkan. Oke, Pak izin Mario, tanya Pak, ya, mohon dari waktunya mana Pak? ini. Hmm. Tadi terkait tentang bagaimana tools-tools ataupun cara kita berkomunikasi sebagai leadership ya. Karena antara safety number one, tapi progress adalah raja gitu. Nah, itu dari sisi Bapak sendiri sampai sekarang mungkin bisa berbagi Pak ya bagaimana kita tips and tricksnya ke manajemen ketika ada urgensi progress yang sudah pastinya oke mungkin banyak nabrak-nabrak nih prosedur ya. K3. Nah, izin Pak.
Oke, ditangkap pertanyaannya. Silakan Pak Tito. Kalau misalkan ada Oke, yang urgent, kadang di bypass K3-nya tuh Pak. ya, Apalagi yang ngomong adalah manajer gitu. Nah, gitu gimana Pak? oke. Silakan. Pertama, kembali lagi ya, saya nggak pernah lupa, jangan sampai lupa yang namanya harus punya SOP, teman-teman. Kemudian kita harus punya analisa risiko ya, yaitu kita bisa dengan iradisi, dengan JSA, artinya kita harus pastikan ukur dengan resiko yang akan terjadi ketika akan nanti nabrak kanan kiri tadi. Nah, kemudian memang apa kita harus pastikan tadi ya. Nah, itu menjadi patokan kita, Pak Mario tadi ya. Kalau memang sampai terjadi kecelakaan kerja, ingat di dalam hierarki, kemudian nanti ada JSA dan kemudian permit, keterlibatan dari top manajemen itu juga ada loh di situ. Nah, itu penting teman-teman. Makanya tadi kembali lagi evidence ya. Kita harus punya itu. Kalau kita nggak punya itu, wah, kita sebagai Kartika yang bonyok, teman-teman. Salah semua kita nanti yang bisa terjadi. Maka kita harus pastikan. Nah, ada juga yang terkadang gini ya. Ini case-case di konstruksi terutama pabrik juga kadang ada. Terkadang ada pekerjaan yang ternyata di awal itu belum di-state dengan baik ya, artinya belum secara identifikasi bahayanya, resikonya belum di-state dengan baik. Nah, tapi kerjaan urgent. Nah, ini harus benar-benar ya. Artinya kembali lagi kalau memang dokumen belum ada ya harus buat mau nggak mau jangan pakai lama. Iya, segera ya itu. Artinya kita sebagai seorang K3 juga harus memberikan idenya dengan cepat. Jangan nggak bisa dijawab. Nah itu dihajar kita sebagai seorang K3. Nah itu harus jelas. Artinya kita harus memahami regulasi dengan kuat ya. Nah kembali lagi kemudian ketika itu sudah tercatat, resiko itu sudah ada. Nah ternyata tetap resiko itu masih besar nih. Atau kemudian ternyata ada satu pekerjaan yang berjalan bersamaan. Pastikan adanya jalannya SIMOP ya. Artinya ketika satu pekerjaan bersamaan ada berbahaya di satu lokasi yang sama, nah artinya kita harus melakukan SIMOP juga, Simultan Operational Probability Study. Potensi bahaya itu semua harus terukur, kemudian insya Allah bisa kita jaga teman-teman. Seperti itu mungkin Pak Denny, agak panjang tapi insya Allah bisa menjawab ya teman-teman ya. Oke. Lanjut, Pak Yeri Sebastian, silakan. Atau Pak Septiana, Ibu Septiana Tian. Oh, Pak Yeri, silakan. Pak Yeri, dari mana Pak? Siap, Kenalkan. siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Sore Pak Eh, Yeri. siap. Izin Pak, Eh, kami dari ground handling Pak di area bandara di wilayah Makassar. Ya. Izin kalau saat ini untuk menjadi seorang leader, apalagi khususnya di safety, itu tantangannya kami sangat luar biasa sih Pak di lapangan. Izin saat ini kan yang kami sering laksanakan adalah budaya keamanan dan keselamatan. Tetapi yang menjadi kendala saya nih Pak, ada beberapa teman-teman yang memang sudah lebih lama mungkin kerjanya dibanding saya di area bandara. Tapi kadang yang menjadi kendalanya saya adalah eh, menahan eh, apa ya, menahan supaya tidak emosi aja sih Pak. Jadi kadang-kadang saya ini satu sisi saya mau menyelamatkan teman-teman pekerja ini supaya tidak mengalami kecelakaan di lapangan. Tetapi dalam hal lainnya mereka selalu tidak aware dengan apa yang mereka kerjakan. Padahal yang mereka kerjakan ini adalah berkaitan dengan keselamatan jiwa mereka dan juga penumpang dan juga pesawat, Pak. Izin Pak untuk menjadi seorang leader yang lebih lebih mumpuni lagi apalagi yang saya perlukan Pak. Kalau SOP saya sudah pegang semuanya, saya sudah sosialisasikan dan lain-lain Pak. Tinggal bagaimana SDM-nya saya aja ini kayaknya Pak. Terima kasih Ya. Pak. Oke, silakan Pak Alfian. Ini mantap nih pertanyaannya. Ini tantangan ya memang ya teman-teman. Ini bisa dikatakan hampir semua industri ya mungkin ya. Di tempat saya juga sama Pak. Ya, jadi paling utama sih pertama tadi libatkan PKB Pak ya. Kalau itu berhubungan dengan karyawan kita sendiri, PKB itu jadi ujung tombak ya teman-teman ya. Kalau sampai ada orang yang mengikuti itu resikonya apa? Jelas ya. Itu makanya keterlibatan dari karyawan ya apa harus dituangkan semua di dalam situ ketika nanti ada pelanggaran segala macamnya.
Nah, kalau SOP dan segala macam tadi Pak pastikan juga good ya, sosialisasi, training itu harus diadakan Pak sesuai dengan bidang industri Bapak atau resiko yang ada di tempat kerja Bapak. Itu sih Pak Denny. Ini memang tantangan ya, budaya-budaya tadi yang banyak yang saya sampaikan, teorikalnya seperti itu Pak. Jadi kalau sudah ada semua, berarti tinggal tingkatkan aja ya. Lama-lama, Iya, lama-lama kita akan tercipta sendiri gitu ya, Pak. iya. Pak Tito. Oke, lanjut. Ibu Septia, Ibu Septiana Tian, ya. Oke, silakan. Ya, Bapak, Oh, Bapak Septiana, Bapak. silakan. Baik, Pak. Di sini saya ingin menanyakan terkait materi yang hari ini disampaikan mengenai melaporkan Pak, atau reporting Mm-mm, culture. mm-mm, mm-mm. Nah, di sini sebagai bawahan, bagaimana cara kita melaporkan atasan kita apabila atasan kita itu bertindak semena-mena terhadap bawahannya, misal bicara kasar atau bahkan main fisik atau nggak selayaknya lah Pak. Oke, Bagaimana cara melaporkannya? Sedangkan di satu sisi kita juga takut Pak, karena kan ya dia atasan kita, mungkin data di atasan atasan kita tuh ada lagi di atasnya lagi. Nah, sedangkan kita oke, mau melaporkan saja, kita takut karena kan karir kita terancam di situ Pak. Nah, hmm, maksud saya bagaimana caranya untuk melaporkan sifat yang seperti itu atasan kita, sedangkan agar jabatan kita atau karir kita di tempat kerja tersebut tetap aman gitu loh Pak. Kan biasanya oke, banyak tuh yang istilahnya mau melaporkan atasan kita karena berbuat seenaknya sendiri gitu kan Pak ya. Tapi sedangkan di satu sisi kita juga takut karena nah nanti kita ditandain loh Pak, baik itu dari Oke, SDM-nya, baik oke, dari baik Pak oke. gitu Pak. Septiana, udah ditangkap. Silakan Pak Tito, bagaimana mengatasi atau melaporkan nih atasan yang semena-mena pada bawahan. Kalau kita laporin bilang cepu nanti ya, lalu dipindahin dimutasi. Silakan Pak Tito. ini tantangan luar biasa lagi-lagi. Ya ini kembali pilihan ya. Kalau pertama, kalau memang itu atasan itu toksik lah bisa dikatakan ya seperti itu ya. Itu ketika kita di judge atau ketika kita di komen yang kasar seperti itu ada berapa orang? Ya, artinya itu menjadi bukti nih teman-teman. Jadi jangan biasanya kalau udah kayak gitu tuh bareng-bareng tuh banyak. Kalau nggak salah kalau kegiatan seperti itu ini bisa dilaporkan di Snaker ya. Ini bisa menjadi laporan kita teman-teman. Ya memang tadi memang ada risiko ini saya nggak munafik ya. Memang ada risiko kita bisa diberhentikan. Tapi daripada kita lama-lama dongkol ya mungkin ya kalau menurut saya sih ya itu menjadi pilihan lagi Pak. Akhirnya ya yang penting paling nggak kita udah melaporkan, evidence ada, akhirnya ya pilihannya udah mungkin keluar ya Pak Denny ya kalau kalau terakhir sih itu pilihan yang paling nggak enak ya. Tapi paling tidak kita jangan mundur dulu teman-teman kalau kita sebagai seorang K3 ya itu juga menjadi tantangan ya. Ya saya pun pernah mengalami seperti itu Pak dan memang akhirnya sih mau nggak mau saya yang mundur kejadian tempat saya yang lama sih waktu itu tapi udah clear lah. Tapi enggak saya udah puas ya udah menyampaikan ini itu bahkan ke Disnaker waktu itu nggak salah untuk laporan P2K3 saya waktu itu. Akhirnya perusahaan itu kena komen kan. Teori gunung es bicara, biarin komitmennya. Tapi udah akhirnya yang selesai, saya juga tenang. Gitu sih mungkin kalau dari saya Pak Denny. Oke. Sudah pukul 3 sore ya. Terima kasih buat teman-teman semua. Ini masih ada sekitar 12 pertanyaan tidak bisa kita jawab. Mungkin untuk next Zoom berikutnya. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke Pak Arif. Silakan Pak Arif. Baik, terima kasih Pak Dito dan juga Pak Denny. Terima kasih juga teman-teman semuanya luar biasa untuk materi hari ini ya Pak Tito. Dan sebelum kita closing, teman-teman semuanya, mari sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu closing statement dari pembicara kita kepada Bapak Muhammad Alfian Tito Rizky ST. Dipersilakan. Oke, terima kasih rekan-rekan ya. Jadi yang seperti tadi kita sampaikan ya, kaitan dengan safety culture, climate, kemudian juga atau budaya safety kita, ini harus berjalan baik ya, walaupun dengan tantangan yang sangat berat menguji kita, teman-teman. Tentunya kita di sini sebagai praktisi K3 berjalan sesuai dengan regulasi undang-undang, terus kita jalankan, karena di sini insya Allah kita di sini adalah ibadah kita ya teman-teman ya, untuk mencegah yang namanya KAK ataupun penyakit akibat kerja di tempat kerja. Dan tentunya mohon maaf apabila ada kalimat saya yang kurang berkenan tadi ya, murni datang salahnya dari saya, kesempurnaan hanya milik Allah SWT ya.
Dan mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dan saya kembalikan ke Pak Haris. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tito. Terima kasih juga teman-teman semuanya sudah hadir di webinar hari ini. Tapi jangan dulu kemana-mana, seperti yang sudah saya infokan di awal, kita akan berikan satu buah door prize untuk satu orang pemenang. Door prize-nya adalah satu sertifikat Auditor SMK 3 persembahan dari Mediatama Academy. Tetapi syaratnya adalah teman-teman yang mendapatkan sertifikasi secara gratis ini sudah pernah mengikuti ahli K3 umum terlebih dahulu. Oke, kita putarkan. Nanti buat teman-teman semuanya yang namanya muncul, silahkan bisa klik raise hand ya. Dan door prize-nya adalah sertifikasi auditor SMK 3 Kemnaker RI. Kita putarkan. Kalian akan mendapatkan door prize sertifikasi auditor SMK 3 persembahan dari Kemnaker RI. Selamat kepada Bapak Masdar H. Ali. Apakah ada Mas Dar? Tidak ada. Oke, kita putarkan sekali lagi. Punya tersisa 4 seat lagi ya. Nah, ini buat teman-teman kita mendapatkan satu kursi gratis. Selamat kepada Jamiluddin Al-Rashid. Apakah ada? Tidak ada lagi. Masih banyak kesempatan. Kita putarkan sekali lagi. Dan keluar. Apakah ada Bapak Rianov Banyunun Marsus? Apakah ada? Oke, ada. Selamat kepada Bapak Rianov Bunyanun Marsus mendapatkan satu buah door prize sertifikasi auditor SMK 3 persembahan dari Mediatama Academy dan nanti akan dihubungi langsung oleh tim Mediatama. Persyaratannya sudah pernah mengikuti ahli K3 umum ya. Nah, dan untuk door prize-nya tidak bisa diserah terimakan ke yang lain atau ditukarkan menjadi uang atau ditukarkan ke pelatihan lain ya, teman-teman. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Denny juga Pak Tito sudah luar biasa untuk hari ini. Dan jangan lupa untuk join kembali di Sabtu depan. Sabtu depan kita akan bahas seputar kebakaran ya. Nah, teman-teman semuanya pastikan sudah join ke dalam grup Telegram Kolega Mediatama untuk mendapatkan info cepat link registrasi untuk webinar Sabtu depan. Baik, akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Saya Arif Purwadana. Saya Denny. Saya Tito. Mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tito, Pak Denny, dan Waalaikumsalam teman-teman. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih Pak teman-teman. Dito. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ketemu semuanya. Assalamualaikum. Siap.